Oh, satu online. Ini begini, jadi bukan kok menghindar dan sebagainya. Ini akhir tahun ini kami memang kejar tayang lah ya, kerjaannya Bappenas rutin menyelesaikan undang-undang, rencana anggaran, rencana 20 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Jadi memang teman ini sibuk dan kami juga menangani Papua dan sebagainya. Jadi kami nyebar gitu. Tapi ya beruntung saya di sini ada Pak Sidik, kemarin ketemu Dr. Kun begitu. Jadi kita akan mendengar ya, kita akan mendengar meskipun beberapa informasi kami juga sudah tahu gitu ya, tapi ada bagusnya teman-teman yang menyatakan. Jadi posisi Bappenas begini ya, ini barangkali banyak yang tidak tahu, dan itu kami juga akan menekankan seperti itu. Jadi tahun 2023 ini ada peraturan presiden, Bappenas itu menjadi ketua komite yang namanya Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Ya, jadi pembangunan nasional dikelola risiko-risiko apa yang dihadapi. Itu baru bulan Maret kalau nggak salah 7 Juni. Jadi kami sedang menyiapkan tim yang bisa menangani manajemen risiko secara benar, secara proporsional gitu. Jadi sudah ada beberapa kita latih, ada 90 orang lintas disiplin, mungkin juga ada yang mendengar. Ibu Andri juga salah satu yang ikut gitu ya. Saya juga ikut di situ. Lalu ada program sertifikasi. Jadi kami sekarang ya sedikit banyak tahu bagaimana mengelola manajemen risiko pembangunan nasional ini. Dalam Perpres itu satu hal yang saya catat penting, tujuan adanya manajemen pembangunan risiko ini adalah dalam rangka mengelola monitor kalau ada inovasi di dalam kebijakan publik. Ya, ada inovasi dalam kebijakan publik. Saya baca siaran persnya dari Humas Kemenkes, si Wol Bacita namanya susah amat sih gitu. Wol Bacita ini itu adalah salah satu inovasi teknologi. Saya pribadi punya argumen kalau saya bilang teman-teman, ini ada inovasi teknologi dan ini ada inovasi kebijakan publik. Ini harus dilihat apa risiko ke depan yang dihadapin oleh Indonesia secara pembangunan nasional gitu. Jadi bukan soal demam berdarah tok gitu ya. Ya sorry kok saya ini orang Surabaya ngomongnya gitu ya. Demam berdarah tok karena isu kesehatan itu ada lingkungan, ada keamanan, ada daerah, ada macam-macam yang terlibat di sini. Dan di sini kami belum pernah melakukan itu dan terus terang aja tanpa bermaksud menyalahkan salah satu pihak, kami juga terlambat tahunya ini. Terlambat tahunya ini. Gitu. Jadi begitu kami tahu, saya diberitahu rekan ex Eselon 1 Deputi Bappenas, teman saya juga, yang namanya Pak Richard Kelaport itu menghubungi saya secara pribadi. Gitu ya. Itu teman lama. Beliau di sini, dulu di sini memang ya, pejabat Bappenas sampai pensiun. Kalau saya ini kan amatiran diajak ke dalam sini gitu ya. Jadi lain gitu. Tapi lalu kita lihat ada isu begini, dia bilang, "Oh, coba kasih informasi ke saya semua gitu ya. Supaya saya bisa melihat itu dari perspektif ini ada manajemen risikonya gimana terhadap bangsa Indonesia ini, negara ini gitu kan." Lalu karena saya juga harus cukup fair, kami undang si Ibu Uut sama Bu Era, lalu dari Kemenkes, pertemuan di kantor yang di sana. Kami ingin dengar apa yang dilakukan gitu ya. Dan saya mau sharing aja sama teman-teman di sini. Beliau cerita mengenai apa namanya ACIPT, lalu DPD turun. Saya ingat di grafiknya, boleh dicek, mungkin saya salah, tolong dikoreksi. Itu turun memang DPD-nya, tapi di bawah di grafiknya, tapi masih tetap ada ini DPD yang tidak bisa dienolkan. Ya saya dalam pertemuan itu kan saya lebih mendengar, jadi saya nggak mau bertanya kembali. Nah kalau nggak bisa dienolkan, buat apa itu? Saya nggak mau nanya begitu gitu kan. Lalu ada fakta lain bahwa di Jogja dilakukan segala macam penelitian bertahun-tahun sejak 2011 dan sebagainya. Orang di UGM melakukan sosialisasi dan sebagainya. Oke, sudah saya dengerin, kayaknya prosesnya cukup lengkap gitu ya. Lalu Kemenkes saya tanya, kok bikin di Jakarta Barat dan 5 kota yang lain gimana? Oh kan di Jogja sudah terbukti itu aman Pak. Gitu. Sepertinya saya apa kondisi di Jogja, nyamuk di Jogja boleh disamakan dengan nyamuk di Jakarta Barat? Saya cuma gitu aja. Dan lalu kalau di Jogja itu ada UGM, ada Ibu Uut dengan segenap ilmunya. Di Jakarta Barat UGM-nya siapa? Ibu Uutnya siapa? Kalau orang mau bertanya kepada siapa? Saya bilang begini, saya terus terang aja, ini fakta kan, saya waktu bicara begitu. Kalau memang mau ditiru, tirulah lengkap. Satu.
Jadi nggak bisa diasumsikan begitu. Ini kan asumsi, bisa benar, bisa salah. Kalau benar ya nggak ada masalah. Kalau salah, siapa yang bertanggung jawab dan apa yang harus kita lakukan lalu terjadi skenario yang terburuk gitu ya. Jadi dalam manajemen risiko ini kita tidak hanya melihat hal yang bagus ya. Itu kita lihat. Tapi dari hal yang bagus ini ada kemungkinan terjelek apa. Dan dari kemungkinan terjelek ini apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan atau yang harus kita ambil tindakan segera supaya kemungkinan terjelek ini tidak muncul. Itu tugas kami di Bappenas. Jadi kami bukan lembaga riset, kami bukan lembaga nyamuk atau lembaga ini, tapi kami lihat isu ini adalah isu yang punya potensi kemungkinan yang mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi kita harus siap kalau terjadi yang lain-lain. Dari Pak Richard saya dapat informasi yang saya tidak apa di grafiknya beliau itu, bahwa turunnya si nyamuk Aegypti ini naik eksponensial nyamuk Culex, gitu kan? Nah, ini ada hubungan nggak? Ini kebetulan apa enggak? Mana risetnya? Beliau, ya saya cuma meriset Wolbachia, tidak meriset itu. Jadi ya dia nggak bisa jawab juga. Saya bilang sama teman-teman di sini, ini kita harus duduk lagi, kita panggil semua ahli, baik yang senang dengan nyamuk Wolbachia, maupun yang khawatir dengan si Culex ini untuk bicara. Lalu Bappenas memberi usulan manajemen risikonya seperti apa, kita panggil semua nanti. Karena kami berhak itu ya untuk bicara dengan semua kementerian, karena punya perpres. Kalau enggak, cabut saja perpresnya. Ya perpres nggak ada urusan sebelah situ. Tapi kalau perpresnya tetap di kita, saya bilang kita bertanggung jawab untuk urusan ini. Panggil riset-riset yang lain, panggil Pak Richard, panggil Pak Kun, kita bicara duduk bersama, panggil bagian keamanan, intel, security, dan sebagainya. Itu yang kami mau coba dapat informasi dari teman-teman. Kami kan sudah mendengar dari pihak perisetnya, yang meriset Wolbachia ini, dan kami ingin dengar dari teman-teman yang punya informasi barangkali di lapangan yang memang ini kita harus perhatikan secara cepat. Saya mewakili Pak Menteri karena beliau juga sudah ada acara lain, tapi Menteri saya informasikan dan beliau juga concern mengenai ini, saya jamin ya, dan beliau punya cara sendiri, saya nggak mau mengganggu karena ada caranya lah ya, bagaimana menteri dan sebagainya itu berkomunikasi dengan para yang lain gitu ya. Jadi biar ke sana, tapi kita beri informasi bahwa situasinya seperti ini. Jadi kami ingin mendengar dari teman-teman semua. Silahkan sampaikan apa saja, kami akan catat, kami rekam, menjadi bahan masukan. Kami dengar dari peneliti UGM begini, tapi kami dengar dari yang lain begini. Jadi apa yang terjadi nanti kalau ada sesuatu di depan nanti yang kita khawatirkan. Saya sendiri pribadi, saya khawatir. Jadi ini pendapat saya pribadi ya. Jadi bukan pendapatnya Bappenas. Saya kan juga orang yang ya sedikit banyak walaupun sudah paling tua di kantor ini masih diberi bisa mikir gitu ya. Yang membiayai riset ini siapa? Ya kan? Yang kita sebut Bill Gates lah. Bill Gates ini dibuka di web, saya tahu sebelum ini dia 88% membiayai WHO. Buka webnya, saya lalu searching ya, saya dapat itu saya searching, saya belajar. Ya, banyak yang mengkhawatirkan kalau WHO ini bergantung pada satu swasta, ini akan mempengaruhi kebijakan yang dilakukan oleh WHO. Itu ngomong bukan saya, banyak ahli di luar, dibuka aja website agak teliti, begitu ketemu kalau mau informasi saya punya. Jadi kita perlu agak, ini siapa kok ada orang asing gitu ya, membiayai besar-besaran. Lalu begini, saya tanya sama Ibu UGM, Ibu diajarin nggak di UGM untuk memasukkan Wolbachia di nyamuk di Jogja gitu, sehingga itu dibesarkan di sini? Jawabannya, nah bagaimana? Itu susah, itu metodenya bisa, memang betul susah. Jadi kami datangkan nyamuk yang dari Australia. Saya ya sharing aja di kepala saya ngomong apa adanya. Ini kan, oh ini kalau ada mahasiswa dari Australia datang ke Jogja atau ke Jakarta, lalu dia kawin lah sama anak-anak di anak-anak kita di sini, terjadilah anak turunan yang blasteran itu gitu kan, banyak, bisa ribuan, bisa jutaan. Saya nggak ngomong aja, saya ngomong di sini ada di kepala saya. Kalau yang orang Australia itu mengidap HIV, anak turun yang blasteran di kita ini HIV semua gitu kan. Siapa yang menjamin dan apa itu tidak terjadi seperti itu? Udah saya periksa dia, pemeriksaan seperti itu. Jadi banyak pertanyaan Bapak Ibu sekalian, di kepala saya banyak pertanyaan. Karena itu begitu Dokter Kuni saya ajak ini waktu ketemu dengan Ibu U dan sebagainya, karena saya juga perlu ada pendamping yang lebih
lebih paham seperti itu ya, Tukun ya, waktu kita pertemuan di kantor Bappenas yang satunya. Jadi kita langsung informasi kemana-mana begitu. Tapi Bapak sekalian ya, kami ini lembaga pemerintah begitu ya. Jadi ada protokol kerja, ada etika kerja yang itu membatasi birokrasi. Suka nggak suka birokrasi ya begitu itu gitu ya. Jadi beda dengan kita yang LSM atau ibu. Jadi tapi ini akan dimasukkan di dalam agenda kami dengan Perpres 39 itu. Saya akan memulai itu dan saya sudah bicara dengan teman-teman juga ada di online begitu. Kita punya mandat itu, kita punya kewajiban itu, kita nggak boleh lalai dengan itu. Mari kita lihat gitu ya. Nah sekarang kan situasinya saya dengar sudah kritis ya, sudah harus segera ada ratifikasi treaty dengan WHO dan sebagainya. Sebelah itu saya nggak bisa jawab, cuma kita beritahu ke semua orang mengenai risiko ini sebaiknya sebelum ada assessment risiko yang lengkap sesuai dengan perpres yang ditunjuk pada kita, kita jangan melakukan apa-apa dulu, gitu. Saya jangan kan kita belum tahu. Ini akal sehat aja gitu loh ya. Bukan saya pro atau kontra sama si Bacia atau bukan, karena saya bukan orang yang ngerti ilmu nyamuk gitu. Tapi ya kita harus hati-hati dan melihat apa ke depan ini, apalagi ada Bill Gates yang dikenal dengan uang yang besar itu, ya loh. Lalu ada berita dari Kemenkes bahwa Bill Gates Foundation akan membantu tanda petik transformasi kebijakan transformasi kesehatan nasional. Saya stop di situ ke teman-teman. Teman-teman direktur bisa membantu saya. Kita punya program yang dijadikan rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun. Ada transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola. Itu menjadi dokumen di-launch oleh Presiden dan siap diundangkan sekarang. Nah, namanya transformasi kesehatan di mana letaknya di program nasional kita? Nggak tahu, nggak jelas. Ya kan? Lalu peranan lembaga swasta apapun ya, Bill Gates maupun teman-temannya yang lain, apa perannya di sini? Nggak bisa ini jalan sendiri di luar apa yang sudah diundangkan dan menjadi keputusan negara gitu. Ini jadi ada ekstra negara yang bermain di domain negara ini. Terlepas apa kita suka nggak suka sama Bill Gates, ini nggak bisa. Kalau bukan Bill Gates juga kita sikapnya sama gitu ya, bukan si Bill Gates begitu gitu ya. Jadi ini saya pribadi sangat menyarankan pada teman-teman di kantor ini, dan saya juga advis kepada Pak Menteri kita, semua informasi nyampe ke beliau, acara yang juga beliau juga mungkin mengikuti dan cukup tahu begitu. Jadi silakan teman-teman, saya membuka seperti ini supaya Anda tahu. Kalau mau tanya tadi, ini teman apa lawan? Kami teman Anda semua gitu ya. Gini loh. Ini pakai pepatah Cina. Satu lawan itu sudah terlalu banyak. 1000 teman masih kurang. Minimum saya bilang Anda punya 1 teman ini. Ya, jadi ayo kita bareng-bareng. Kami nggak punya channel ke bawah, karena Bappenas sih bukan eksekusi. Eksekusinya di Kemenkes. Gitu. Jadi kementerian lembaga yang teknis itu yang menjalankan, kami membuat plannya. Kalau transformasi kesehatan, di mana masuknya di rencana kita? Saya akan bertanya sederhana aja, di mana ini? Lalu di dalam transformasi kesehatan apa tadi? Nyamuk kayak kecoa kayak gitu kan? Apa itu? Di mana letaknya gitu? Saya ingin tahu, dan itu informasi itu kami tidak punya. Dan segera setelah ini para deputi yang berhubungan akan mengontak, menghubungi Kementerian Kesehatan, bicara dengan para dirjennya dan mungkin menteri sendiri, barangkali Pak Menteri kontak, saya nggak tahu, saya nggak mau menyuruh menteri saya melakukan pekerjaannya, tapi percayalah gitu, beliau bukan orang lain gitu, beliau juga tahu isu ini, beri kesempatan untuk melakukan dan kita lakukan di sebelah sini. Jadi gitu Dr. Gun. Jadi saya terima kasih Anda datang. Kalau enggak kami juga jadinya saya nanti kedengaran sentimen aja gitu sama Bapak Cia atau sama Bapak Buut bisa marah-marah saya, kok Pak Kemal kok menyerang saya begini gitu. Jadi saya juga harus agak hati-hati. Tapi kalau teman-teman yang menyuarakan, ternyata suaranya barangkali sama saya itu kebetulan aja gitu kan, informasinya sama gitu, tapi bukan suara saya sendiri gitu kan. Saya kasih catatan satu, saya tanya teman-teman saya yang melakukan riset penelitian di juga salah satu universitas. Ini kok saya ada berita Culex naik sehingga terjadi Japanese apa namanya infetalitas itu. Nah itu saya suka ngomong itu dari dulu. Pokoknya penyakit yang bikin rusak anak kita gitu kan. Nah, saya tulis yang didetek komponen itu, saya tanya, dijawab sama dia peneliti itu. Oh, profesor dia, itu hoax katanya. Loh, kalau ini hoax, you jawab dong dengan fakta yang benar, jangan didiamkan. Kalau ini benar hoax, you bertanggung jawab, jangan cuma karena saya tanya, lu jawab hoax.
Diterangkan apa alasannya, buktinya yang mana. Jadi rakyat ini juga tahu mana yang hoax, mana yang tidak hoax. Dia nggak jawab lagi. Jadi saya ini apa sih ini gitu loh. Jadi saya sendiri juga gelisah Bapak Ibu sekalian ya. Cuma ini sekarang ada teman-teman dari Bappenas mungkin kalau ditanya bisa menjawab rencana transformasi kesehatan kita itu apa sih Bu? Yang begini-begini masuknya di mana? Karena ada riset, ada kerjasama internasional gitu kan, ada kerjasama dengan lembaga WHO dan sebagainya gitu kan. Ini jadi kemana nih kan? Jadi waktu municipalities beritanya di detik.com itu lalu berita di bawahnya mulai saat ini maka segera anak-anak di bawah 15 tahun dilakukan vaksinasi. Bukan rahasia bahwa Bill Gates itu investasi terbesar untuk memproduksi vaksin. Itu diomongkan di seluruh dunia, bukan saya sendiri, saya cuma menirukan aja. Oh begitu ya, baru tahu saya gitu. Dia produksi vaksin. Dan saya punya link website satu lagi di Thailand itu, udah agak lama, ada lembaga vaksin apa virus dari Thailand bilang, oh ternyata kalau kita investasi di vaksin, itu dapat keuntungan 16 kali lipat bekerja sama dengan Bill Gates. Kalau Anda tertarik, saya kasih info. Loh, jadi ini ada ini ya, ada gulanya besar ini gitu kan. Nanti dulu deh gitu, kita bukan naif anak kecil yang lalu bisa diceritain begitu saja gitu kan. Jadi jadi saya senang bisa bertemu ini karena saya ajak ngomong di dalam begini. Kalau di luar kan susah tuh saya cerita beginian ini ada orang yang lain dengarnya juga nangkepnya salah begitu. Jadi pembukaan saya. Jadi mohon maaf kalau penerimaan saya juga apa adanya begini ya. Tapi ya kita lihat ke substansi gitu. Jadi kalau Anda mau kesel, sampaikan kesel Anda di situ. Kami juga ingin menangkap emosinya juga gitu ya. Ternyata orang kesel nih gitu kan karena di dalam assessment yang dibuat oleh salah satu lembaga penelitian yang katanya itu dengan ahli independen, saya debat dia. Oh ini menurut penelitian kami itu risikonya negligible, oke? Okay? Ada list of hazard, Pak. Saya lihat di bawah ada economic social hazard, ada social unrest, social ini gitu. Saya bilang, lo bikin assessment ini udah salah. Ini udah menimbulkan kegelisahan sosial yang lo bilang itu tidak perlu, itu kecil, tidak perlu diperhatikan. Udah lama ini. Saya nggak mau debat yang soal nyamuknya itu kan beda-beda. Tapi di sebelah sini udah menimbulkan kegelisahan. Dari sisi kebijakan publik, kalau kebijakan publik ini menimbulkan kegelisahan di masyarakat, ini kita harus mundur dulu, kita lihat apa yang membuat kok terjadi kegelisahan seperti ini. Lalu kita perbaiki kalau perlu. Dikeluarkan peraturan-peraturan seperti itu. Ya alhamdulillah beritanya kan Pak Richard di Bali berhasil menyetop yang di Bali itu kan dalam waktu pendek sudah berhasil, tapi dengar-dengar itu sudah nyebar di Jakarta Barat. Jadi kalau ditanya, lu kok sudah nyebar tuh kapan siapa? Saya juga baru tahu gitu. Untung saya tinggalnya di Jakarta Pusat bukan di Jakarta Barat gitu ya. Jadi pengantar saya, Dr. Gun ya. Jadi saya persilakan bebas saja gitu kalau teman-teman dari kantor kita dari Direktorat mau menambahkan. Langsung saja gitu ya diselang karena dijelaskan gitu supaya informasi yang menjadi lebih tepat gitu ya. Jadi demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kurang. Dan mudah-mudahan informasi ini membuat kita lebih kaya di Bappenas dan sadar bahwa ini kita melakukan tindakan yang secara mitigasi risiko pembangunan nasional ke depan dari inovasi teknologi yang itu artinya inovasi kebijakan publik ini kita bisa selesaikan dengan baik karena itu tugas dan mandat kita. Kalau enggak kita tidak menjalankan amanah dan tidak menjalankan amanah, bahasa agama lempengnya itu namanya khianat. Dan seterusnya. Saya nggak usah teruskan itu Pak. Dr. Gun silakan langsung saja. Bebas ya, kita informasinya kita angkat semua. Jangan ada yang disimpan teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada informasi Anda menceritakan kegelisahan Anda, kemarahan Anda marah aja gitu. Karena marah itu juga sebuah fakta. Dari satu kehidupan sosial yang gara-gara ini ada orang marah gitu loh. Masa kebijakan yang maksudnya baik bikin orang marah? Gitu kan ada sesuatu dong gitu kan. Iya Pak. Jadi silakan, tapi kalau Anda bisa tenang, bisa cerita gitu ya, kami juga bisa mendengar dan mencatat dan untuk diketahui kita rekam itu supaya nanti jangan ada salah omong. Kalau saya juga salah omong, tahu yang ngomong salah itu biar saya, jangan disalahkan Dr. Gun atau Pak Siddiq gitu ya. Jadi jelas apa peranan kita semua, karena kita terbuka saja. Ini isu buat kita semua, anak cucu kita semua, Indonesia ke depan.
dan ini nggak bisa dianggap ya nggak apa-apa gitu ya. Saya termasuk orang yang dalam posisi seperti itu. Itu yang lain punya posisi lain silakan, masing-masing boleh punya pendapat, tapi saya pegangan Perpres 39 selama itu menjadi mandatnya Bappenas. Kalau nggak suka cabut aja Perpresnya, jangan dikasih ke Bappenas. Kalau urusannya bukan urusan kita bisa melakukan yang lain. Dalam ngomong lempengnya begitulah. Mohon maaf atas keterus terangan dan bahasa saya yang tidak sopan barangkali. Tuban Bojonegoro bareng apa ini soalnya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Baik, ya sambil makan ya, mungkin saya langsung aja ya, Pak Kemal ya. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Pak Kemal dan juga jajaran Bappenas lainnya bahwa kami diterima di sini di gedung ini luar biasa bagi kami. Ya, apresiasi. 2 hari yang lalu kita ke Kemenkes ya. Sama sekali kita tidak diterima ya. Padahal kita bermaksud baik untuk menyampaikan aspirasi, untuk berdialog. Dan di sini kita mendapatkan salurannya untuk bisa menyampaikan suara dari masyarakat. Dan di sini kita lihat berbagai perwakilan masyarakat hadir di sini. Mungkin saya ingin perkenalkan langsung di sebelah kanan saya, ini Romo Sri Eko Galgendu. Beliau ini Ketua Presidium Forum Negarawan. Jadi anggota-anggotanya ini tokoh-tokoh nasional ya, yang sangat mencintai bangsa dan negara Indonesia. Ya. Di sebelah beliau ada Babeh Aldo dan Ibu Leni ya. Luar biasa. Beliau kalau lihat di YouTube-nya selalu menyuarakan keadilan untuk bangsa Indonesia. Ya, luar biasa. Nah, ini Ibu Mirah, Mas Jakwan, Mas Trias, ini adalah tokoh-tokoh dari Gerakan Serikat Pekerja. Ya, jadi aspek Indonesia adalah federasi serikat pekerja terbesar di sektor jasa di Indonesia. Ya, luar biasa. Termasuk, ya, healthcare termasuk di bawah afiliasinya. Kemudian juga ada Prof Yudi, ini luar biasa. Prof Yudi ini membawahi berbagai tokoh-tokoh akademisi, jaringannya cukup besar. Ya, beliau di Nusantara Center dan di mana-mana banyak sekali ya. Beliau juga di Forum Negarawan ya. Dan saya yakin masih banyak lagi yang di belakang-belakang ya. Nanti mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya coba lebih singkat dan padat ya. Intinya kenapa kita melakukan ini itu adalah karena kita sayang kepada bangsa dan negara Indonesia, sayang kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita melihat ini ada yang nggak beres ya. Justru itu kita ingin menyuarakan. Kenapa ada yang tidak beres? Ya. Coba bisa dibayangkan di luar nalar kita bahwa untuk memberantas nyamuk kita menyebarkan nyamuk ya. Jadi memberantas nyamuk dengan menyebar nyamuk. Ibarat ingin kita memberantas maling dengan menyebar maling gitu ya. Nah, ini kan ada suatu hal yang kontradiktif. Justru itu tadi Pak Kemal sampaikan, kita harus hati-hati dan waspada. Kita harus lihat secara seksama dampak-dampak apa saja yang mungkin terjadi ya, karena ini pendekatan yang sangat radikal, yang sangat ya bagi kita yang sejak kecil selalu secara insting juga kalau ada nyamuk nemplok di tubuh kita, insting kita pasti nepok ya. Kearifan lokal ya, lagu Nina Bobo ini luar biasa ya. Bagaimana orang tua kita sudah kalau nyamuk itu harus dihindari ya dan harus diberantas ya. Kita capek-capek melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Kita membersihkan selokan, saluran air. Nah, begitu ini udah bersih, ini disebar nyamuk ya. Jadi ada pendekatan yang sangat kontradiktif. Nah, sekarang kalau kita lihat satu persatu ya, banyak terjadi kejanggalan ya.
Yang pertama ya, ini kan di media sosial banyak pro dan kontra. Ya, kita lihat ya pro dan kontra. Yang kita sangat sayangkan dari program penyebaran nyamuk ini adalah hanya dengan dasar penelitian di Yogyakarta dengan sampel yang sangat kecil ya, dan juga metode ya, kita juga kan para akademisi kita juga melihat penelitiannya dipublish di mana, bagaimana kredibilitas dari jurnal yang tempat dipublish, kita pelajari, kita bongkar semua ya. Hanya dengan penelitian seperti itu, ini dijadikan alasan untuk menyebarkan nyamuk di kota-kota lain ya. Ini kan suatu hal yang sangat apa ya, ya bagi kami sangat janggal ya, karena penelitian dan implementasi itu domainnya berbeda. Kalau penelitian ya penelitian ya, kalau dia sudah mau disebarkan untuk masyarakat luas, harus dilihat um, secara komprehensif seluruh aspek-aspek yang ada ya. Yang pertama, aspek yang paling penting itu adalah aspek sosial ya. Apakah masyarakat tahu mengenai ini? Sekarang kalau kita lihat, mereka itu banyak yang tidak tahu kalau nyamuk ini disebar di lingkungan perumahan-perumahan mereka ya, di kota-kota, langsung di perumahan mereka ya. Kemudian yang kedua, disebarnya dalam jumlah yang sangat masif ya. Saya berhitung ya, misalnya program di Bali, penduduk di Bali yang akan disebar itu di kota Denpasar dan di Kabupaten Buleleng yang hanya 1 juta manusia. Total nyamuk yang akan disebar itu ada 240 juta nyamuk. Ya, ya. Artinya satu penduduk dia akan menghadapi 240 nyamuk. Sekali bertelur nyamuk itu 100 telur. Ya, ini pengalinya 100 ya. Kita bisa bayangkan ya. Mereka para wisatawan hadir bisa datang ke sana untuk bermeditasi di luar ya, untuk melihat kenyamanan alam ya. Bayangkan nyamuk Aedes aegypti kan pagi siang ya, mereka pasti akan terganggu ya. Satu nyamuk atau dua nyamuk saja sudah mengganggu, ini ratusan juta ya. Jadi ada hal yang aneh di sini. Dan kalau kita lihat, mereka mengatakan bahwa penyebaran nyamuk ini dilakukan untuk mengatasi DBD. Ya. Sekarang kalau kita lihat ya, contohnya saja di Bali. Di Bali, tingkat kematian itu hanya 10 orang. Hanya 10 orang. Ya. Padahal ya, kalau kita lihat kecenderungannya juga menurun. Jadi tanpa disebarkan pun ya, DBD itu akan menurun di sana, sangat terkendali. Ya. Secara nasional di Indonesia, kita juga melihat di tahun 2022 itu hanya 1014 kasus kematian. Tidak ada kejadian KLB, tidak ada kejadian luar biasa. Ya. Sampai saat ini untuk demam berdarah tidak ada KLB. Ya. Kalau kita sebagai dokter mungkin paham, yang dilihat itu adalah case fatality rate, tingkat kematian. Ya. Begitu kita lihat kasusnya naik turun, tetap ya, tingkat kematiannya selalu di bawah 1%, 0,8, ada yang mencapai 0,8% atau 0,73% dan lain-lain. Ya. Tapi 2022 1014 kasus dengan penduduk Indonesia 274 juta penduduk. Ya. Jadi penyakit ini jauh lebih rendah dari COVID, jauh lebih rendah dari Japanese encephalitis yang tingkat kematiannya itu 30%. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini ada hal-hal yang ya bagi kami itu janggal. Nah, sekarang kalau kita lihat negara tetangga kita di Singapura yang paling dekat, kita nggak usah jauh-jauh, yang paling dekat yaitu negara Singapura. Di negara Singapura, ya, ini saya sampaikan secara ini ya, namanya di sini. Ya. Jadi nanti
semua referensi yang menyampaikan bahwa di negara lain itu telah nanti boleh ya mungkin nanti saya ini ya. Jadi direktur dari Institut Kesehatan Lingkungan di sana sudah menyampaikan bahwa metode penyebaran nyamuk berwolbachia tidak efektif di dalam penyebaran atau di dalam memberantas atau mengurangi DBD. Dia mengatakan secara langsung. Ya. Itu di media yang sangat kredibel di Singapura. Dan bukan hanya di satu media, di beberapa media. Kenapa dia mengatakan tidak efektif? Ya. Jadi nyamuk itu disebar tahun 2016. 2020 jumlah kasus DBD itu meningkat sangat tajam, bahkan tertinggi sepanjang sejarah Singapura. 2020, ya, 4 tahun kemudian. Ya. Kemudian saat ini sudah ada 50 klaster aktif, ya, yang tadinya hanya di beberapa klaster, sekarang sudah di 50 klaster aktif DBD. Ya. Semuanya ada tertulis di media di sana. Dan mereka ya menyampaikan bahwa uji coba tidak diteruskan. Ya. Uji coba tidak diteruskan dan alasan ya salah satu alasan, ada 4 alasan dari mereka kenapa tidak diteruskan. Yang pertama adalah mereka mendengar kekhawatiran masyarakat. Negara Singapura sangat mendengar apa kata masyarakat. Ada dialog di sana. Begitu masyarakat semakin khawatir, karena kan yang menjadi korban bukan siapa-siapa, masyarakat. Ya. Nah, begitu masyarakat khawatir, dia ini menjadi satu prioritas bagi mereka. Yang kedua adalah telah ada muncul dampak ekologi. Ya. Sekarang kalau kita lihat, coba lihat kita di internet, jumlah kutu busuk di sana meningkat tajam, ya. Ya. Mereka sangat takut sekarang. Ya. Ini kan 2016 kan jangka panjang nih. Jadi kita nggak bisa melihat di 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun. 2016 sekarang tahun 2023 baru kelihatan ekologinya rusak. Maka dari itu Singapura sudah memutuskan bahwa mereka keluar dari negara yang akan diuji coba Wolbachia ini. Tadinya dia bersama-sama kita, Sri Lanka, Vietnam, dan lain-lain. Sekarang dia sudah tidak mau lagi. Clear. Ya. Nah, yang ketiga ya tadi, kenapa dia keluar, itu adalah pendanaan. Ya. Jadi mereka sangat tidak kuat untuk mendanai ini. Ya, mereka bilang mereka membutuhkan tenaga-tenaga ahli karena pada saat menginjeksi Wolbachia ke dalam tubuh nyamuk itu kan harus akurat. Nggak bisa tenaga-tenaga yang biasa saja. Dia punya strategi dan lain-lain supaya tidak ada error. Makanya untuk mendapatkan ahli-ahli itu butuh dana yang sangat besar. Ya. Dan begitu dia melihat dananya sangat besar, tidak efektif untuk hal-hal seperti ini, dia mencari pendekatan yang lain. Ya. Nah, jadi kalau kita mengacu ke Singapura, ya sebetulnya masih banyak jalan untuk bisa mengatasi DBD. Ya. Ya. Kalau kita optimal saja melakukan pemberantasan sarang nyamuk, misalnya setiap Jumat di setiap sekolah, di lingkungan kantor kita, di perumahan kita, selesai masalah. Ya. Dan ini menarik, Bill Gates, ya, ini menarik. Saya ada videonya. Dia mengatakan, dia mengakui sendiri bahwa sebetulnya DBD bisa dijalankan dengan pendekatan-pendekatan konvensional, asalkan pendekatan konvensional itu dilakukan secara semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Ya. Jadi intinya, ya, kalau kita memang benar-benar menggunakan program 3M, 5M atau PSN, pemberantasan nyamuk, seharusnya ya
kita sudah bebas dari DBD. Nah, permasalahan yang ada pro dan kontra ini, ya, kita sangat menyayangkan kenapa pemerintah selalu memberikan informasi yang baik-baik saja. Ya, ya. Kalau kita misalnya ingin membeli misalnya handphone, ya, pasti dijelaskan apa kelebihannya, apa kelemahannya. Ya. Beli mobil, apa kelebihannya, apa kelemahannya. Beli motor dan segala macam. Ya. Ini yang nyata-nyata masyarakat yang nanti akan berdampak, pemerintah tidak memberikan dampak-dampak negatif ini. Ya. Dan ya menurut saya ini tidak adil karena ini kan ada hak dari masyarakat untuk mengetahui secara transparan, ya, secara keseluruhan tadi. Ya. Oke, saya masuk ke hal yang berikutnya, kejanggalan-kejanggalan berikutnya. Yang berikutnya itu adalah tadi yang Pak Kemal sampaikan. Asal muasal nyamuk ini diimpor. Ya. Kita sudah banyak nyamuk di Indonesia, jenis nyamuk kita banyak. Tapi kenapa kita harus mengimpor nyamuk? Jadi ada pertanyaan di benak kita, ya, bahwa kalau nyamuk ini masuk, siapa yang memverifikasi? Ya. Apakah nyamuk itu sudah disisipkan, ya, virus-virus tertentu, parasit tertentu? Kita tidak tahu. Ya. Kemarin kita tanya, ya, tidak ada komunikasi ke Kementerian Pertahanan. Padahal mereka sangat penting, ya, karena nyamuk ini adalah satu kekuatan besar di dalam penggunaan senjata biologis, bioweapon. Ya. Ini sudah saya punya banyak artikel, ya, bahwa bioweapon menggunakan nyamuk sudah dilakukan di mana-mana, termasuk di Ukraina. Saya ada laporan CIA. Jadi nyamuk Aedes aegypti digunakan di dalam perang di Vietnam, di dalam perang di Kuba, ya, dan sangat efektif. Ya. Kenapa sangat efektif? Karena Aedes aegypti ini, ya, satu jenis nyamuk yang sangat resistan terhadap insektisida. Ya, makanya dia digunakan untuk itu. Ya. Jadi seharusnya, ya, sebelum memasukkan nyamuk ke sini harus diinvestigasi dulu ke beberapa kementerian, ya, ya, sehingga ini aman, pasti bisa aja juga dimasukkan nanoteknologi, ya. Kita juga harus waspada, ya, karena kemajuan teknologi nanoteknologi ini, ya, yang bisa mengendalikan jarak jauh dan lain-lain, ya, ini juga harus mendapatkan perhatian. Nah, sekarang kalau kita balik, nyamuk dari kita bawa ke Australia. Semua flora dan fauna dibawa ke Australia, kita bisa mendapat sanksi penjara 5 tahun. Sebegitu striknya negara Australia di dalam menerima tadi semua hal-hal yang sifatnya biologis. Ya, justru itu yang kemarin kita pertanyakan, kenapa hanya 2 instansi saja yang melihat ini, ya. Ya. Padahal lebih banyak instansi ini perlu untuk memverifikasi yang ada. Kemudian kejanggalan berikutnya, kita lihat ini kayak semacam gerasa gerusu, kesusu, ya. Ini harus dilakukan percobaan dengan timeline yang sudah ditetapkan, ya. Dan kalau kita lihat timelinenya ini pada saat kita sibuk pilpres, ya, sampai akhir April 2024 penyebaran nyamuk ini, ya. Dan anehnya juga, ya, hanya dengan menggunakan tadi penelitian di Jogja, ya, maka itu sudah menjadi acuan disebarkan di Jakarta, di Bandung, ya, dan lain-lainnya. Pertanyaannya secara mendasar, di dalam ini ada
peraturan menteri ya Menteri Kesehatan bahwa ya oke yang nah jadi harus ada yang namanya manajemen resistensi skala nasional ya. Jadi harus melakukan manajemen resistensi skala nasional ya. Apa yang disebut resistensi ya, jadi dalam melakukan tadi si dimasukkan Wolbachia ya, dia kan kawin dengan lawan jenisnya ya, perilakunya berubah ya. Kita harus lihat apa resikonya ya. Apakah si nyamuk ini dia semakin resisten ya, dan nantinya dia bisa bermutasi, berubah perilakunya menjadi tidak terkendali. Atau nanti bila ini semakin menurun, nyamuk itu bisa yang namanya partenogenesis, bisa berkembang tanpa adanya sperma dari si jantannya. Ya. Ini kan harus dilihat secara jangka panjang. Ya, makanya pertanyaannya, karena ini skala nasional, apakah penelitian di Jogja itu skala nasional? Ya. Apakah kondisi geografis, ini kan dilakukan di Jogja, di Jakarta, di Jakarta Barat, ini kan banyak rapat-rapat ya, penduduk itu sangat rapat ya, di gang-gang dan segala macam. Di Bantul dan Sleman ini kan beda kondisi geografisnya ya, ini kan sangat padat penduduk ya, kondisi geografis berbeda. Terus kedua, apakah nyamuknya sama? Yang ketiga, apakah kondisi manusia dengan karakter di Jogja sama dengan di Jakarta, Bandung, Surabaya, atau Bali? Kenapa tidak ada evaluasi ya skala nasional ini ya yang dilakukan juga di berbagai kota yang akan disebarkan? Jadi tidak ada evaluasi ini, tidak ada melihat dampak lingkungan jangka panjang atau kesehatan manusia jangka panjang, kemudian disebarkan. Nah, maka dari itu kita melihat di sini tidak ada transparansi. Kita melihat di sini tidak ada sosialisasi yang masif, kan banyak orang yang tidak tahu. Ya. Kita tanya orang, apakah Anda tahu? Tidak tahu. Yang mereka tahu, nyamuk saat ini banyak. Ya. Ya. Dan yang menjadi masalah yang selalu tidak disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenkes adalah begitu ini disebar, dia tetap menggigit manusia. Ini yang nggak disampaikan. Insting nyamuk, ya, dia ingin mencari makan. Makanannya hanya darah. Ya. Apalagi di kota, ya, yang ada kebanyakan adalah manusia. Yang dicari adalah manusia. Satu hari, ya, satu nyamuk bisa menggigit 8 manusia. Ya. Sekarang saya tanya itu ya. Ada yang bilang mereka nyamuk baik ya. Sekarang saya tanya, mau nggak anaknya yang masih bayi, balitanya yang masih bayi, dikasih nyamuk ya dalam jumlah yang sangat masif, mau nggak? Ya. Jadi mereka menyebut nyamuk baik itu tidak masuk akal ya. Karena mereka tetap juga menggigit. Kalau mereka nggak menggigit ya mereka akan mati. Makanya instingnya akan selalu mencari makanan seperti itu. Nah, ini yang menjadi concern dari kita. Masih banyak yang lain ya, concern. Saya mungkin takutnya saya kebanyakan waktu dari saya, mungkin yang lain nanti akan menyampaikan ya. Tapi yang jelas ya, concern kita ini ya, selain tadi kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kemudian ini pertahanan dan keamanan ya. Karena kita sudah melihat berbagai indikasi penggunaan nyamuk sebagai bioweapon ya, yang harus kita antisipasi. Kemudian kita juga mengantisipasi tadi kalau nyamuk Aedes aegypti turun, begitu ini turun, dia punya sepupu yang namanya Culex. Ya, betul. Dia punya sepupu yang namanya Culex ya. Dia saling rival ya. Jadi begitu ini
saya ada grafiknya. Jadi begitu ini turun, dia naik, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya naik lagi dia turun. Ya. Nah, pada saat dia naik, disitulah tempat kita akan berdampak yang lebih besar lagi, yaitu dampak Japanese encephalitis. Karena nyamuk Culex adalah faktor penyakit Japanese encephalitis. Tadi tingkat kematiannya 30%, dan saat ini yang paling banyak ada di Bali. Encephalitis ini radang otak, jadi nanti kita halusinasi, kemudian nanti kita merasa menari sendiri apa segala macam, jadi keanehan-anehan dari tingkah laku. Setelah itu 2 hari kemudian mati. Jadi ini sangat berbahaya. Ya. Ya. Kita nggak tahu ya apakah ini sudah dipelajari. Ya, mestinya begitu ada kasus-kasus di Kulon Progo atau kasus-kasus yang lain, ini kan harusnya diinvestigasi. Ya, ya harus kita cermat, amati benar tidak ya, siapa yang menginvestigasi ya. Nah, maka dari itu sekarang kita ya dari kalangan ilmuwan kita ingin membongkar semua penelitian yang dilakukan di Yogyakarta ya, karena disinilah tempat acuannya ya. Makanya nanti di dalam press release berikutnya kita akan sampaikan hasil dari investigasi penelitian itu. Baik, mungkin dari saya demikian Pak Kemal, mungkin yang lain silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo siapapun, saya nggak mau Romo dulu atau saya? Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah. Yang pertama saya terima kasih banget sama Bappenas ini. Kalau kami tahu ada begini dari dulu di Bappenas, kami nggak capek-capek ke Kemenkes. Tetap perlu Pak. Iya, jadi gini Pak Kemal, sebenarnya ini permasalahannya sebetulnya simpel. Kalau saya bukan seperti Dr. Kun, yang lainnya mungkin beliau-beliau adalah akademisi. Kalau saya cuma lulusan SMA Pak. Akan tetapi kami melihat ini sebetulnya masalah kepercayaan. Masyarakat ini gimana mau percaya sama pemerintah? Ya, itu yang jadi masalah. Saya masih ingat sedikit cerita waktu COVID. Ada pendapat berbeda dari salah seorang dokter yang itu akhirnya viral. Dan itu kami minta kepada pihak pemerintah, kalau ada perbedaan pendapat antara ilmuwan, tolong jangan mendiskreditkan ilmuwan yang lain gitu. Ya, mestinya berikan tempat kepada ilmuwan yang berbeda pendapat untuk adu argumentasi. Ya, kami bukan orang yang pro Wolbachia atau anti Wolbachia, bukan. Kami pro kebenaran. Di saat ada perbedaan pendapat antara ilmuwan, ini Kemenkes kami jadi nggak percaya karena mereka sendiri, Pak. Karena kelakuan mereka sendiri. Yang pertama, mereka tidak pernah mau membuka pintu diskusi. Pendapat-pendapat ahli mereka, itu kami kalau ngelihat, Pak, masalahnya mungkin yang sekarang ya, yang dulu masalah COVID udah jelas, pakai influencer, mereka bikin acara live di IG, yang mana live di IG nggak mungkin lah itu, dokter-dokter nggak dapat anggaran untuk live itu, nggak mungkin. Dan itu menggunakan influencer, kami punya datanya itu. Ya orang-orang mereka juga yang nonton, orang-orang jadi kelihatan, supaya kelihatan bagus gitu. Ada show ya? Ada show di situ Pak, ada show, ada entertainment di situ. Sementara kami mencoba untuk baik-baik waktu masalah COVID. Dari mulai kami kirimi surat, kami datangi kantornya. Mereka berjanji, sampai saya sudah terlalu nekat. Saya lulusan SMA paling nekat waktu itu. Saya bilang, ayo debat masalah pandemi. Kalau saya salah, saya tanda tangan bahwasanya saya bersedia dipenjara seumur hidup. Benar, Pak? Ya, karena kami yakin benar gitu. Karena kami yakin benar. Karena mungkin pada waktu itu ilmuwan-ilmuwan yang kami, saya juga belajar dari ilmuwan soalnya. Itu mungkin belum berani bersuara waktu itu. Tapi kami yakin ini benar gitu. Nah, pihak Kemenkes ternyata berlanjut ini, Pak. Sekarang ini Wolbachia ini. Ya, berbicara tentang Wolbachia ini baik atau buruk, saya belum tahu sebenarnya. Cuman karena yang ngomong Kemenkes, saya jadi nggak percaya. Karena kami udah pengalaman. Ya, tingkat kepercayaan seseorang kepada informasi yang diberikan, itu tergantung siapa yang berbicara sebetulnya. Kalau orang sudah sekali berbohong, itu kami akan sulit untuk menerima kebenaran yang dia sampaikan lagi.
Apalagi ya setelah terbukti mereka berbohong, kan sudah ada itu saya bilang 2022 itu viral lagi kemarin Kemenkes sarang mafia, saya sempat ucapkan itu. Iya Pak, benar saya ucapkan, dan itu sebetulnya ada delik. Kenapa mereka nggak berani adukan? Karena mereka takut juga kalau deliknya terbukti ternyata memang sarang mafia. Nah, ternyata 2023 terbukti salah satu kasusnya terbongkar KPK, APD dikorupsi miliaran. Nah, jadi dari program Kemenkes ini yang dilakukan oleh Kemenkes disampaikan dengan cara yang sama lagi, udah jelas bagi kami itu bohong. Dan kami mencoba lagi untuk membuktikan kebohongan mereka. 2 hari yang lalu seperti Dokter Kun tahu, Dokter Kun ikut, kami datangi Kemenkes Pak. Kami datangi dengan tujuan baik. 3 hari sebelumnya, ini Bappenas ini aksi luar biasa nih. Surat pemberitahuannya cuma sehari. Ya itu pun diterima oleh Bappenas dengan seperti ini. Terima kasih Bappenas. Ya, Kemenkes itu 3 hari sebelumnya, Pak. Kami beritahukan, kami mau datang untuk diskusi masalah nyamuk. Dan yang datang kali ini, kalau dulu mungkin Babe Aldo cuma lulusan SMA doang. Kemarin datang Dokter Kun ikut datang, Bu Mira ikut datang. Artinya kami datang dengan ilmuwan ini sekarang. Bukan cuma ngebacot kita. Ya, minta maaf nih Pak Kemal kalau bahasa saya bahasa rakyat banget, Pak. Saya rada susah jadi akademisi soalnya. Pernah kuliah tapi DO, Pak. Ya, jadi saya lanjutkan dikit, Pak. Artinya, kedatangan kami di sini, kami menginginkan juga Bappenas menjadi wasit. Ya, karena anggarannya di sini, kami mendengarnya seperti itu, Pak ya. Ada, apalagi Bapak tadi bilang ada manajemen risiko. Ya, Pak, sampai hari ini, yang dikatakan oleh Kemenkes, adanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau Komnas KIPI, sudah ada Komnasnya. Sampai hari ini Pak, semua korban KIPI tidak ada yang mendapatkan ganti rugi. Kami punya datanya. Kami punya datanya. Jadi Kemenkes ini sudah berbohong, sarang mafia, tidak berani tanggung jawab. Seperti program vaksin kemarin Pak. Saya sampai ke PT UN Pak. Kami menggugat ke PT UN. Tapi ya namanya, ya udahlah, kita mau bilang apa itu. Ya, di PT UN itu ketua Komnas KIPI waktu itu Profesor Himawan, pernyataannya sangat lucu. Kami membawa korban, orang yang diduga korban KIPI, beliau itu sehat, setelah disuntik vaksin, sakit. Itu kami tanya sama Profesor Himawan, masih ada orangnya insya Allah. Prof, apakah ini karena vaksin? Karena sebelumnya data kesehatannya sehat. Setelah disuntik vaksin, sakit. Langsung stroke, lumpuh beliau. Ya. Itu bukan hari, Pak. Jam. Ya, langsung lumpuh. Itu di ruang pengadilan tata usaha negara di Jakarta. Profesor Himawan yang gelarnya profesor itu mengeluarkan pernyataan yang sangat menggelikan. Dia bilang kebetulan mungkin. Itu buat kami mencoreng ilmu akademisi. Saya yang lulusan SMA aja malu ngomong begitu, Pak. Ya, saya malu. Artinya pihak Kemenkes ini benar-benar sudah berbohong. Kami berani mengatakan dia berbohong. Ya, Budi Gunadi Sadikin kemarin ngomong di DPR RI, bohong itu Pak. Bohong. Dia bilang Indonesia puluhan tahun katanya bermasalah dengan DBD. Enggak, itu bohong. Kami punya datanya. Ya, dan mereka menggunakan influencer, dokter-dokternya saya ingat nama-namanya. Ada Dokter Ning, Dokter Intan. Saya ingat nama-nama dokter itu. Saya tahu, mereka menggunakan influencer itu di Instagram, mereka live di Instagram, dan setiap ada komentar yang miring, mereka blokir komentarnya. Dan mereka tidak pernah mau diskusi. Tidak pernah mau. Dan yang paling menyakitkan, Pak Kemal, paling menyakitkan, adalah semua yang berseberangan akan dicap hoax. Ya, oke. Tanpa berani berdiskusi. Gimana? Itu jiwa akademisi seseorang tergugah itu. Bagaimana kebenaran takut argumentasi. Itu mencoreng ilmu, mencoreng akal sehat. Sementara bangsa kita ini bukan bangsa yang bodoh kita nih Pak. Bukan. Kalau mengutip pernyataan Dokter Kun tadi masalah nyamuk, bahayanya nyamuk Wolbachia dari pandangan kami Pak.
sebagai aktivis, katanya Dokter Kun tadi menghilangkan maling dengan mendatangkan maling. Enggak cuma itu, Dok. Malingnya hasil modif dari luar. Impor. Maling impor yang kita tidak tahu apa dalam modifikasinya. Apa yang ditaruh di dalam nyamuk itu. Ahli kita nggak ada yang bisa. Teknologi apa yang digunakan saya tahu sebetulnya. Teknologinya CRISPR-Cas9. Itu pernah saya bongkar dulu. Cuman ya karena yang ngomong lulusan SMA nggak dipercaya rakyat gitu. Nah ini kalau Wolbachia ini sukses, ini yang saya takutkan. Karena ada kemungkinan bukan lagi Wolbachia di dalam tubuh Aedes aegypti. Bisa kemungkinan banyak di situ. Kalau mereka sukses, ini sebetulnya testing the water kalau menurut kami. Mereka sedang testing the water, rakyat Indonesia menolak nggak ini? Karena kalau ini tidak menolak, dan ini menjadi sebuah kewajaran, ke depannya akan terus. Mereka akan berinovasi. Dan sebagai penutup Pak Kemal, ini logika sederhana rakyat biasa Pak. Setiap tahun ribuan dokter lulus di Indonesia. Setiap tahun. Dokter itu fungsinya untuk menyembuhkan orang yang sakit di Indonesia. Menyehatkan, melawan penyakit. Itu fungsi utama seseorang kuliah 6 tahun dengan bayar mahal. Ada sumpahnya. Ya, ribuan dokter lulus. Dan ada dokter yang mati, mungkin kurang dari 100 atau 100. Itu kalau dalam ilmu statistik berarti populasi kedokteran Indonesia meningkat setiap tahun. Logika akal sehat sederhana, semakin banyak dokter mestinya semakin sehat manusia. Tapi hari ini kita melihat fakta menunjukkan semakin banyak dokter semakin banyak penyakit. Jangan-jangan karena dokternya dipimpin seorang bisnismen, maka dokter jualan penyakit. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, monggo dipersilakan sama Romo juga. Terima kasih Pak Kemal, Pak Kun, dan teman-teman yang berbahagia. Saya bukan pakar nyamuk, jadi mohon maaf kalau tidak terlalu berhubungan. Pertama, kalau nyamuk Wolbach ini mampu membunuh politisi busuk, saya setuju. Tapi kalau hanya meningkatkan kutu busuk seperti di Singapura, memang perlu dipertanyakan. Sebab yang sedang kita panen itu politisi busuk, keluarga busuk, dan anak-anak busuk. Yang kedua, dalam konteks nyamuk, saya kira view-nya harus tarik ke atas. Sehingga cara memandangnya itu lebih luas. Tentu saja karena lebih luas, maka kita jadi tahu bahwa ini adalah proyek dan plan besar untuk memastikan apa yang disebut dengan neokolonialisasi terhadap sovereinitas Indonesia. Karena mereka telah berhasil melakukan neokolonisasi lewat virus dan antivirusnya kemarin, maka proyek berikutnya yang menurut mereka akan sukses adalah lewat nyamuk. Dan ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh Dr. Kun itu sudah banyak disampaikan oleh para ahli. Bukan hanya Pak Kun, tapi juga ada Bu Siti Fadilah dan teman-teman yang lain. Sehingga validitasnya relatif cukup untuk dipercaya oleh lembaga negara. Kan nggak mungkin seorang Siti Fadilah yang mantan Menkes itu bodoh sekali untuk menerima begitu saja planning nyamuk yang menurut dia tidak layak untuk diteruskan gitu. Kecuali kalau menteri-menteri yang lain. Kalau Bu Siti ini relatif kredibel dalam soal-soal itu. Yang ketiga Pak, karena itu menurut saya Bappenas harus menjadi lembaga agregatif yang melebihi lembaga-lembaga lain karena kemampuannya untuk memastikan kepada Presiden bahwa proyek ini tidak ada hubungannya dengan RPJP, RPJM, dan visi misi Presiden. Bagaimanapun juga, seluruh pembangunan nasional itu harus binded dengan Pancasila,
konstitusi, RPJP, RPJM, dan visi misi presiden. Walaupun Pak Jokowi ini agak kacau karena membuat IKN tanpa hal itu. Jangan-jangan nyamuk ini juga bagian dari kejahatan itu gitu. Sehingga ada fakta-fakta akademik, fakta-fakta hukum, fakta-fakta struktur negara yang melenceng dari Pancasila, konstitusi, RPJP, RPJM, dan visi misi presiden. Sehingga Bappenas punya legal standing yang cukup untuk mengatakan, wahai presiden, hentikan proyek ini karena proyek ini tidak binded dengan Pancasila, tidak binded dengan konstitusi, tidak binded dengan RPJP, RPJM, dan visi misi presiden. Kecuali proyek ini didiseminasikan secara lebih luas dengan mengundang seluruh pihak-pihak yang kompeten untuk mengatakan proyek ini benar atau tidak gitu. Tapi kalau itu dikerjakan sebagai cara terobosan dan tidak melibatkan banyak stakeholder, ya Bappenas harus abstain minimal ya. Syukur-syukur konfes kepada masyarakat bahwa ada hal yang fundamental yang disebut dengan studi-studi geopolitik, bahwa kita dalam keadaan yang terancam. Nah, persoalannya adalah kami yang datang ke sini ingin meyakinkan bahwa rakyat bersama Bappenas untuk menyampaikan hak vetonya kepada pihak-pihak lain, terutama Menteri Kesehatan dan Presiden, agar hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan kesehatan itu ditinjau kembali, dan kami siap membuat roadmap transformasi kesehatan nasional. Kalau perlu bukan hanya roadmap-nya, tetapi juga orang-orangnya. Kalau perlu bukan orang-orangnya, tapi juga dananya yang merdeka dari World Bank, IMF, dan utang-utang yang lain. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Bapak harus tahu bahwa semua proyek ini ujungnya adalah loan. Semua proyek ini ujungnya adalah loan. Dan nanti yang menanggung adalah generasi kita dan setelah kita. Itu beberapa catatan dari saya. Saya mohon maaf nanti harus pamit karena ada acara ngajar jam 5. Tapi intinya adalah kami bersama Bappenas untuk memastikan bahwa kitalah yang akan bekerja keras untuk menyelamatkan kedaulatan kesehatan warga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kemal, perkenalkan saya Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia, dari elemen kawan-kawan Serikat Pekerja Serikat Buruh. Bersama kami ada kawan-kawan SPSI, kawan-kawan SBSI di luar sana, dan tentu ini menjadi perhatian khusus dari kawan-kawan buruh karena memang pada saat 2020 lalu, 2021, 2022, pandemi COVID-19 membuat dampak yang sangat buruk dan banyak sekali korban yang jatuh dari pihak buruh dalam hal ini dan masuk ke dalam kategori keselamatan kesehatan kerja di kami K3. Maka ini menjadi konsentrasi kami terkait dengan rencana pemerintah dalam Kementerian Kesehatan RI untuk menyebarkan ratusan juta nyamuk di Indonesia. Situasi ekonomi rakyat dalam hal ini buruh juga sedang lemah, sedang tidak baik-baik saja. Sayang sekali jika anggaran yang luar biasa ini dimanfaatkan atau diberikan kepada yang tidak menjadi manfaat atau berkah atau menjadi mubazir. Karena memang seandainya yang didatangkan itu adalah mungkin bantuan berupa beras yang untuk nanti kawan-kawan rakyat rasakan, mungkin tidak akan seperti ini. Tapi logika akal sehat kita seakan-akan menjadi dibalik gitu ya. Kenapa harus import nyamuk gitu? Padahal kita juga punya nyamuk ya, tadi Dokter Kun sampaikan itu. Ini kan aneh, logika yang aneh dan pasti bukan lagi menjadi rahasia umum ketika masyarakat rakyat menjadi curiga. Nih jangan-jangan ada uangnya, itu pasti. Dan itu nggak bisa juga dibantah gitu ya. Uangnya itu dari sponsor siapa. Dan sekarang ini bukan lagi menjadi barang yang tertutup terkait dengan informasi. Banyak sekali sudah terbuka dari berbagai jaringan internet kita dan di media sosial kita, siapa yang mendanai
siapa yang memiliki biaya ini untuk kenapa oknum-oknum para ilmuwan kita yang menyatakan ini nggak berbahaya dan baik-baik saja, dan menyakitkan lagi atas nama wakil rakyat kemarin itu salah satu wakil ketua Komisi 9 DPR RI menyatakan jutaan nyamuk, puluhan juta nyamuk disebar di satu rumah itu nggak jadi masalah. Dan saya punya informasi yang akurat terkait dengan statementnya beliau ini, atas nama rakyat, kata saya menjadi wakil rakyat, silahkan itu dilepas. Ini luar biasa dan ini mengecewakan dan sangat marah kami sebagai rakyat. Untuk itu kami mohon dengan sangat Pak Kemal beserta jajaran di Bappenas untuk sebagaimana sebisa mungkin gitu ya di Bappenas caranya seperti apa untuk menghentikan ini. Mungkin saya nggak tahu caranya seperti apa, tetapi Bappenas menjadi elemen pertama lah, gerbang utama untuk menghentikan ini. Saya berharap sangat gitu ya kepada Bappenas, karena kemarin kita bersama kawan-kawan dengan Babe Aldo dan Pak Kun datang juga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menolak untuk kami berdialog. Bagaimana kami dipingpong sana sini, bagaimana para security ya di pagar betis, kami dioper sana sini lah. Kepada ada seorang ilmuwan, Pak Dr. Kun di sana gitu. Kami nggak bawa senjata, kami nggak mau ribut di sana, kami datang dengan damai gitu ya. Tapi perlakuan daripada lembaga, departemen, sebuah kementerian yang notabene gajinya dari rakyat, uang rakyat, menolak rakyat. Ini yang luar biasa. Padahal di berbagai media, salah satu media Tempo menyampaikan Kementerian Kesehatan menerima masyarakat yang menolak nyamuk Wolbachia, tapi faktanya tidak pernah kami diterima, malah memasang buzzer-buzzer dan akun-akun media sosial Babe Aldo disuspend ketika bicara tentang penolakan Wolbachia, termasuk kami Aspek Indonesia. Aspek Indonesia punya tim media, Pak Kemal, punya akun YouTube-nya disuspend juga, langsung terhapus. Begitu pula dengan saya sudah berapa kali di warning oleh pihak media sosial, Twitter, Instagram untuk tidak bicara tentang nyamuk Wolbachia. Ini pasti ada kerjasama dengan, mohon maaf saya sebutkan Menko Info atau siapapun ini, sehingga masyarakat tidak bisa bersuara. Mungkin dari saya itu Pak Kemal, sekali lagi harapan masyarakat, harapan rakyat, dan saat ini rakyat bingung, nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah, bahwa dari pemerintah menyampaikan ini bagus, ini untuk menyehatkan. Satu sisi dari kami, pihak kami menyatakan ini memiliki sponsor siapapun gitu, kalah pastinya dengan pihak yang sudah menyiapkan sponsor dana puluhan atau saya dengar katanya sampai triliunan ini gitu ya. Dan tentu ini menjadi harapan gerbang yang paling utama nih di Bappenas untuk bisa sama-sama menolak penyebaran atau rencana sebaran ratusan juta nyamuk di Indonesia. Terima kasih Pak Kemal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Srianto Galgendu. Dan terima kasih juga ini kepada Pak Kemal dan para pejabat di lingkungan Bappenas yang sudah berkenan menerima kita untuk audiensi, mengutarakan pendapat dan kekesalan, bahkan mungkin juga pemikiran-pemikirannya ya tentang nyamuk Wolbachia. Kebetulan saya juga mewakili sebagai pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia, juga wakil ketua umum Kadin Indonesia, dan anggota kehormatan Perkumpulan Dokter seluruh Indonesia. Kebetulan juga pernah menjadi konsultan ahli Kepala Staf Angkatan Darat di zaman Pak Jos Toisuta. Tetapi hampir 9 tahun di masa jabatan Pak Jokowi ini, saya antri ke kementerian, Pak. Anti. Jadi karena hanya masalah nyamuk ini, saya terpaksa ke kementerian. Karena saya khawatir ketika nama saya Eko Galgendu disebut atau dilaporkan, saya ini nyamuk juga di istana.
Jadi kalau ketemu Bappenas saya yang bodoh ini jadi mungkin jadi sedikit pinter gitu. Apakah ada relevansi hubungan penyebaran nyamuk Wolbachia ini dengan 34 kementerian di Republik Indonesia ini? Karena kita bicara kan di Bappenas. Ya. Saya ini kan kata teman-teman dukunnya Pak Jokowi ya. Kata orang begitu ya. Berarti harus tahu tugas ya. Tapi 9 tahun nggak pernah. Jadi Pak Jokowi juga nggak tahu kalau saya ini diajar oleh banyak profesor. Jadi misalnya kita berbicara dulu dari kementerian yang dipimpin oleh Pak Luhut ya. Pak LBP yang sekarang lagi sakit gitu. Apa hubungannya ini dengan misalnya Kementerian Pariwisata misalnya? Coba bayangkan. Karena kebetulan saya tinggal di Jakarta Pusat, ya kan? Yang katanya mau disebarkan nyamuk Wolbachia ini. Jumlahnya kurang lebih 200 juta telur nyamuk tadi. Di Jakarta penduduknya hanya 10 juta 700.000 kurang lebih itu. Artinya kalau disebarkan di Jakarta Pusat saja 200 juta, lah ini kan ada 5 tempat, ya kan? 200 juta kali 5, berarti berapa? 1 miliar ya? 1 miliar nyamuk, ya kan? 1 miliar nyamuk menghadapi manusia hanya 10 juta. Terus 1 orang itu harus menghadapi berapa nyamuk coba? Nah, kalau kemudian ini terjadi, ada nggak kira-kira turis itu mau datang ke Indonesia, Pak? Ya kan? Apa nggak mati yang namanya dunia pariwisata kita ini? Misalnya kita juga bicara di Bali. Apa dampaknya? Dampaknya tadi, Bapak Aldo katakan, trust, sudah tidak percaya lagi. Bisa mengarah ke sana. Jadi nyamuk ini akan bisa menghentikan yang namanya program pariwisata kita. Ada enggak hubungannya dengan Bahlil itu? Ya kan? Penanaman modal. Ada juga. Gitu. Lah ini penanaman modal juga sebenarnya ini Bill Gates ini. Tapi modal tadi. Modal telur nyamuk. Lah apa benar ini? Harusnya kalau mereka berpikir, orang-orang yang kemudian ahli dalam hal ekonomi ini, bahwa sesuatu hal yang kemudian bisa berdampak secara keseluruhan, ini bisa juga menyetop orang untuk investasi. Bagaimana mau orang mau investasi kalau tidak merasa nyaman, tidak aman, ada banyak nyamuk, ya kan? Pariwisata itu sangat berhubungan dekat loh dengan kami sebagai pemilik hotel dan restoran, begitu. Kita bisa menghitung kemarin itu hampir 997 yang namanya hotel di Jakarta ini terdiri dari kurang lebih 365 hotel kelas bintang 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 lainnya Melati, itu 30% sudah dijual, 30% sudah bangkrut. Kalau sekarang yang kemudian karena pandemi kemarin, yang 30% mati suri, yang 40% ini ya sama hidup segan mati yoga, hanya bertahan aja gitu. Ini apa namanya dampaknya ya gitu. Terus kemudian di situ Kementerian Kesehatan yang sebenarnya merupakan bagian ya dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Jadi seharusnya kalau ini berbicara secara menyeluruh, Menteri Kesehatan ini harus juga sebenarnya konsultasi, koordinasi, minta arahan, ya kan? Kenapa? Coba mau dihubungkan dengan apa? Tadi Kementerian Pertahanan, ya kan? Kita sudah sering kan tahu bahwa tentang bioterorisme, ya kan, tentang perang asimetris, ya kan, tentang cyber,
Coba dihitung, apa dampak daripada kemarin pandemi COVID-19. Dampaknya sangat luas. Bukan hanya ekonomi nasional yang hancur, mental kita pun ikut hancur. Keberanian untuk ikut investasi ini juga hancur. Kata orang misalnya percaya kita sukses menangani pandemi COVID-19, saya katakan tidak sukses. Coba dihitung aja itu. Kalau dari tahun 2017, ya kan, yang meninggal ini jumlahnya berapa? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ya kan? Nanti 2022, 2023. COVID-19 ini berapa tahun? Kalau sampai misalnya Pak Kemal, setiap tahun itu misalnya yang meninggal anggap saja 600.000 ya kan, setiap tahun yang meninggal. Kalau ternyata 2017 kurang lebih 600.000, 2018 kurang lebih 600.000, 2017 600.000, 2018 600.000, 2019 pandemi juga 600.000 lebih sedikit, 2020 600.000 lebih sedikit. Terus kalau habisnya 2.000 triliun, ini apa sebenarnya yang terjadi? Ini apa? Realitanya dengan uang 2.000 triliun tadi, ya kan? Berarti kan ada permasalahan daripada kematian yang kemudian meningkat sedemikian banyak, yang harus kemudian diselesaikan dengan dana dan pengorbanan matinya banyak sekali lapangan pekerjaan kita. Yang mati lapangan pekerjaannya itu bukan hanya sedikit, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Nah, gitu. Nah, artinya bahwa ini kan kita tuh sudah pengalaman. Jangan sampai kemudian ini terjadi lagi. Maka kemarin pada waktu kita konferensi pers, saya diminta oleh sahabat saya, Pak Eko, Bapak Arustega. Ini sebenarnya juga masalah daripada TNI. Maka saya bilang atau mengutarakan, Menteri Kesehatan harusnya konsultasi kepada Panglima TNI. Karena perkembangan dunia sekarang ini, ya kan, masalah ilmu pengetahuan dan teknologi itu mencapai puncak-puncaknya. Kita masih ingat kenapa Amerika menyerang Irak? Apa alasannya? Kan bioteknologi, ya kan, senjata biologi sampai kemudian diserang. Kita masih ingat itu. Ya kan, sekarang kita juga dihabisi dengan yang namanya permasalahan-permasalahan yang sama. Ini contoh real saja ya. Saya masih ingat, kalau orang Solo kayak saya ini ingat, bahwa tahun 70-an itu ada jeruk yang namanya jeruk keprok, Pak. Dan kami ini bandar, artinya bandar hasil bumi, bandar buah. Sehingga setiap bulan itu pasti ada pertemuan para petani jeruk ini di tempat saya. Saya itu masih umur masih belum sekolah. Tapi saya ingat, suatu hari para petani jeruk ini cerita, kalau ditawari insektisida, kayak semprotan itu. Dan pasti dengan iming-iming. Apa? Uang. Akhirnya ada yang mencoba. Ketika dicoba, alhamdulillah buahnya luar biasa. Ranum manis berbuah lebat. Sehingga kemudian ada lagi yang tertarik. Tapi ada yang takut. Yang takut dikasih kredit tanpa membayar nanti kalau hasil daripada buah jeruknya itu tidak sukses. Akhirnya semakin banyak yang kemudian mengambil. Berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Petani-petani itu kan setiap bulan kumpul di rumah saya. Mereka berseri-seri gitu. Tapi suatu hari setelah kurang lebih hampir setahun, wajah mereka muram semua. Mereka muram. Yang gagah laken itu kan, dan laku sapu kaleng itu menjadi tidak gagah lagi. Karena di tumbuhan tersebut muncul bakteri yang putih-putih itu. Dan sudah diperiksa di laboratorium di Semarang atau di Jawa Tengah, tidak bisa menemukan yang namanya obatnya. Bahkan penyakitnya apa aja nggak tahu. Akhirnya dibawa ke Jakarta. Butuh waktu 3 bulan. 3 bulan mereka menunggu. Setelah 3 bulan,
ada hasilnya, Pak. Ternyata pohon jeruk itu harus dimusnahkan karena nanti menular. Dan tanahnya tidak bisa ditanami selama 20 tahun. Saya anak kecil itu nggak percaya. Tetapi sampai hari ini, sudah 50 tahun, tanah di Tawangmangu tidak bisa ditanami pohon jeruk. Itu terjadi. Kami keluarga kami mengalami, termasuk apel Malang. Apel Malang kan juga sama. Disemprot insektisida. Sekarang tahu nggak, apel Malang yang dulu ranum-ranum, segar dengan banyak vitamin, sekarang jadi kecil-kecil dan peot-peot. Apa kita mau dibuat seperti itu? Kecil dan peot. Ini realita. Ya kan? Di lapangan. Ini belum lagi kalau kemudian nanti masalah mafia tembakau, konspirasi dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang sederhana yang masyarakat atau kami orang Jawa Tengah, Jawa Timur mengalami, ya kan gitu. Nah, ini baru tadi dari sudut misalnya apa namanya pertahanan, terus kemudian keamanan, Panglima TNI dalam hal ekonomi, ya kan, terus dalam banyak hal. Tetapi terutama juga yang tidak pernah dibicarakan di permasalahan pandemi kemarin, kita hanya berbicara yang namanya jasad jasmani. Semua orang di seluruh dunia bicara jasad jasmani, matinya dunia pekerjaan, matinya kegiatan kebudayaan, matinya segala aktivitas yang namanya duniawi, tetapi tidak ada yang bicara yang namanya jasad rohani. Matinya semangat, matinya sebuah keberanian, ya kan? Hancurnya sebuah mentalitas, karena terus kemudian dilakukan tekan dan teror yang luar biasa gitu. Jadi Pak Kemal dan sahabat-sahabat semua yang baik, perlu memang sebagai Badan Perencanaan Nasional, kami berharap kajian ini secara apa namanya komprehensif, menyeluruh. Belum lagi kalau kayak orang seperti saya bicara kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan, harmonisasi alam, Tuhan, ya kan, dan manusia. Alam ini sudah mengatur segala sesuatunya. Apa kemudian buktinya sekarang ini yang katanya udara di Jakarta ini bermasalah, ya kan? Hujan tadi malam itu menyatakan bahwa alam sudah mengatur semua sistemnya ini dengan sebaik-baiknya. Dan ketika alam ini diberi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum keharmonisan alam tadi, maka akan timbul banyak kemudian permasalahan, timbul banyak kemudian cobaan. Nah, saya ada bahasa bumi, Pak. Bunyinya begini. Mulahama miharahana janatami, mahalahanatama jumma mihakaranu, imamuharahanatatu mahakaranatu. Sahabatku, engkau yang telah diberi kepercayaan untuk mendapatkan PIN di dadamu, tempatkanlah itu sebagai kehormatan, harga diri, dan martabatmu. Karena itu nantinya yang akan menuai adalah anak cucumu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Romo. Saya Dr. Kun, saya beri kesempatan berikutnya. Saya cuma refleksi aja. Ini ya cerita begini kita bisa sharing ya. Ini saya juga pribadi merasa diperkaya ya. Cerita begini juga bukan baru sekali. Tapi begini, saya mau bicara sama teman-teman saya di Bappenas ya. Ini kita memang ada peraturan dan sebagainya. Kita bekerja sesuai dengan mandat institusi. Tapi yang kita bicarakan sore ini kita bicara mengenai ini. Ya. Itu lebih dalam dari sekedar SK
Perpres dan sebagainya. Saya mengimbau itu yang jadi apa ya, dorongan kita ya. Ini nggak mudah isunya. Ya, kami juga tahunya, mohon maaf terlambat, kita berhasil ditelikung atau kita yang terlalu lena, itu salahkanlah kami sebelah situ, tapi kan kita punya waktu sekarang. Ini yang cerita tadi, kita nggak mudah tahu, ini ada banyak kekuatan yang bermain gitu ya, tapi ya ayo gitu lah ya, kita jangan menyerah dulu gitu. Dan untuk bisa bersemangat ini, saya mengimbau teman-teman, ya hati kita yang digerakkan gitu ya. Kalau hati kita tidak tergerak, ya banyak berdoa gitu ya. Kok hati ini kok tidak bunyi, ini kenapa gitu. Ya, saya harus mohon kekuatan pada yang memberi kekuatan di hati gitu ya. Karena tadi kan nyanyi di depan tuh kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya gitu kan. Jadi kalau itu nggak bangun jiwa kita, ya raga kita ya kerja formal gitu, kita bereskan ini itu, lalu ya kita sudah masukkan ini saya tidak ya, cuma segitu minimum banget ya, tidak saya mengecilkan itu, tapi yang kita hadapi kok saya dengar ini sangat serius dan bukan sekali ini saja gitu ya. Ini mungkin pendapat saya pribadi, sudah sekian puluh tahun saya hidup di negara ini dan segala macam institusi, bisa salah, tapi ya saya rasa ada dasarnya saya berbagi cerita ini, karena teman-teman di Bappenas sekarang banyak teman-teman muda, Bapak Ibu sekalian. Jadi ya saya ingin memberi semangat itu dan saya siap lah untuk menemani, dan saya rasa Bapak-Bapak Ibu sekalian, di teman-teman di sini juga siap juga mengajak teman-teman yang lain. Ada beberapa senior yang sudah ikut juga dengan track record. Jadi kita jangan merasa sendirian. Boleh saya bilang gitu, Pak ya? Jadi jangan merasa sendirian karena ada yang menemani. Itu aja dia, saya dengar itu semua. Luar biasa. Ya, oh iya, Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Saya Leni Siregar dari MPR Babe Aldo juga ya. Jadi saya betul-betul gregetan gitu loh Pak. Gregetan awalnya itu dari kabar-kabar penyebaran Wolbachia ini ya. Kemudian saya lempar ke grup gitu ya. Kami berdiskusi di grup MPR Babe Aldo gitu ya. Kemudian juga saya jadi langsung tertarik untuk berbicara dengan juru bicara Kemenkes. Ya, sepengetahuan saya itu Ngabila Salama ya sebagai juru bicaranya. Karena di media-media kami baca sebagai juru bicara ya. Jadi kalau saya memang orangnya agak sedikit ini ya Pak ya, sering bypass gitu ya. Mohon maaf ya. Mungkin udah karakter saya gitu ya, karena gregetan dengan sesuatu yang saya pikir ini rawan gitu. Ini berpotensi rawan dan harus cepat bertindak gitu. Nah, dengan pemikiran itu saya langsung kepikiran untuk berbicara dengan jubirnya. Karena jubir inilah yang sebagai pintu pembuka ya, pemikiran-pemikiran masyarakat ataupun juga pengaruh-pengaruh dari program terhadap masyarakat gitu ya. Sangat cepat. Jadi saya pun harus menghandlenya secara cepat gitu, saya pikir begitu. Kemudian saya minta nomor teleponnya gitu ya kepada teman saya, minta dong nomor teleponnya Ibu Ngabila gitu ya, Dokter Ngabila Salama. Oh, saya nggak ada, nanti saya cari-cari dulu. Setelah dicari, alhamdulillah dapat. Setelah dapat ya saya langsung komunikasi dengan dia ya, dan saya tidak mau berpanjang lebar, saya langsung telepon. Khawatir kalau saya WhatsApp saya langsung diblokir gitu ya, karena dia tidak kenal saya kan, apalagi yang saya bicarakan mengenai program Kemenkes. Saya langsung telepon, alhamdulillahnya diangkat ya. Saya langsung saja bicarakan apa yang dia bilang di media mengenai penyebaran nyamuk ini gitu ya. Setelah itu mungkin dia kaget ya, dia tanya saya dari mana. Saya Leni Siregar. Ya Ibu dari mana? Saya pribadi, saya bilang saat itu ya. Terus lanjut lagi, saya bilang, ini kenapa dasarnya dengan 200 sampai 300 kasus kok udah bisa diprogramkan untuk vaksin demam berdarah di Sintang gitu.
gitu. Itu tanda tanya besar gitu. Kalau cuma 200 sampai 300, kalau lagi lonjakan pun 300 sampai 400 saja kasusnya gitu ya. Itu yang dia sebutkan sendiri gitu ya. Kok bisa sampai mau mengadakan program nasional ya, vaksin DBD. Itu tanda tanya besar gitu. Secara logika orang awam itu nggak masuk gitu. Itu Dinkes Sintang yang bilang ya. Tapi mungkin dia kaget, dia tutup telepon tiba-tiba. Ya, saya tersinggung. Kok ditelepon tiba-tiba ditutup ya. Terus saya WhatsApp gitu ya. Sebentar Bu, ditelepon pimpinan ya. Tapi harusnya ngomong dong kalau memang ditelepon pimpinan gitu ya. Terus kemudian saya telepon lagi, udah bisa telepon. Nah, terus saya telepon lagi, akhirnya saya bicara lagi gitu ya. Ya saya kritisi lah. Dia kebetulan memajang profilnya itu dari UI gitu ya, dari 98 ya. Itu saya pikir sebagai seseorang yang cukup cerdas gitu ya. Tapi ternyata saya pikir cerdas saja tidak cukup ya, intelektual aja nggak cukup gitu ya. Harus cerdas secara spiritual, cerdas secara kolbu juga gitu ya. Untuk menjalani tugas-tugas atau pekerjaan dia gitu. Kemudian saya undang lagi teman saya, Ibu Maria Alkaf waktu itu ya, yang kebetulan pernah di Twitter Space itu sama beliau ya, sama Dokter Ngabila ini beradu argumen gitu ya. Dulu masalah COVID ya, Bu. COVID ya. Jadi Undang-undang kesehatan. Oh ya, Omnibus Law kesehatan ya. Nah, jadi beliau langsung ajak untuk Twitter Space aja supaya disaksikan masyarakat luas gitu ya mengenai Wolbachia ini. Disanggupi pada saat itu. Oke, nanti ditentukan jadwalnya kan, waktunya. Setelah itu singkat cerita dia bersedia untuk Twitter Space. Setelah bersedia, dia juga ada tim yang akan gabung di sana. Tapi beberapa jam sebelum jadwal acara batal dan disebutkan ada kepentingan masing-masing. Ini saya pikir suatu yang adab yang buruk ya menurut saya, karena seharusnya kalau memang dia merasa yakin dengan program Kemenkes harusnya dipertahankan ya, di forum apapun dia pertahankan, dan harusnya dia berhadapan atau mewakilkan kepada siapalah gitu di Twitter Space. Tapi itu tidak terlaksana. Akhirnya ya sudah, saya inisiasi untuk ajak demo gitu. Ayo kita demo saja gitu kan. Alhamdulillah dia juga sependapat ternyata gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian saya pikir saya masih punya sisa uang kas dari Yayasan YPPRI ya. Kebetulan kami pengurusnya. Udah dari sini aja. Mungkin kalau udah kurang kita cari lagi swadaya, kita himpun donasi. Dan kami bergerak cepat himpun donasi gitu ya. Sebelumnya kita koordinasi dulu di pengadilan negeri. Pada saat itu ada yang sidang yang kita hadiri. Kemudian koordinasi di situ. Saat itu juga saya bikin edit surat pemberitahuan gitu ya. Edit surat pemberitahuan kepada polisi ya, bahwa kami akan mengadakan unjuk rasa agar legal gitu ya. Kemudian saat itu juga ya, sorenya kirim surat pemberitahuan ke Mabes Polri, kemudian lanjut ke Polda gitu. Jadi kami bergerak cepat gitu ya, karena ini sudah dilakukan penyebaran di 5 kota, beritanya begitu ya. Wah, ini nggak bisa nih, kok segegabah itu gitu. Kemudian kami himpun juga donasi, jadi kami benar-benar swadaya untuk mengadakan aksi tersebut gitu ya. Lalu kita datang demonstrasi di Kementerian Kesehatan ya, walaupun hanya segelintir orang gitu ya, tapi banyak perwakilan di sana dari Aspek, kemudian dari ARM, dari Hizbullah, dari mana-mana, banyak dari Nuswantara. Jadi kami orasi, setelah orasi saya pikir ya memang kita juga tidak baik ya untuk bertemu di jalanan seperti itu, untuk berbicara secara lantang di jalanan seperti itu tanpa berdiskusi dengan pihak Kementerian Kesehatan. Akhirnya saya minta difasilitasi dengan pihak kepolisian ya, aparat yang menjaga kami waktu itu. Kebetulan saya sebagai korlapnya juga, dan dimediasi sebenarnya, disampaikan apa yang kita harapkan untuk bertemu, tapi aparat tidak bisa berbuat apa-apa, buntu ya. Jadi kami akhirnya ya terpaksa mengambil tindakan gitu ya. Saya bicara dengan security, saya bilang minta tolong kami dipertemukan dengan pejabat Kemenkes, minta tolong. Mereka
hanya diam, tidak mau mendekat kepada saya. Saya merasa tersinggung ya. Kok cuma bicara aja mereka tidak mau mendekat kepada kami. Kami bicara di pagar. Akhirnya saya lompat pagar, diikuti sama teman saya, Ibu Devi, kemudian juga dengan teman-teman yang lainnya. Karena udah saking kesalnya. Tidak pantas mereka memperlakukan kami seperti itu gitu ya. Kami pun sudah mencoba dengan cara baik-baik. Nah, jadi akhirnya ricuh, sempat ricuh ya. Mungkin banyak Bapak bisa lihat video-videonya ya, ricuh. Di dalam itu kami berkeliaran mencari siapa pejabat yang bisa ditemui. Dan kita sempat di prank juga ya, sempat dijanjikan 10 menit akan datang perwakilan mereka, tidak juga. Ya sudah kami buntu, kami keluar, kemudian kami juga tadinya berkehendak untuk ke istana. Tapi saya bilang ya kita tidak ada surat pemberitahuan ke sana. Akhirnya kami hanya berkeliling-keliling saja di sekitar Kemenkes ya untuk mensosialisasikan penolakan penyebaran nyamuk Wolbachia. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan Pak ya, dengan begitu kan buntu ya saya. Dasarnya itu saya sebagai ibu rumah tangga gitu ya, anak saya 5. Saya juga mungkin bisa mewakili perasaan ibu-ibu yang punya keturunan. Tidak nyaman lah Pak disebarkan sebegitu banyaknya nyamuk ya. Satu itu, tidak nyaman. Karena nyamuk yang ada pun kan kita tepokin, kita bunuhin. Yang kedua, case fatality rate-nya ya. Tahun 2021 itu data yang saya tahu 0,1. Ya. 2023 yang saya tahu itu 0,6. Masih di bawah angka 1. Ya seperti yang Dr. Kun bilang gitu. Itu tidak masuk logika. Siapapun, apalagi mereka peneliti tidak masuk akal untuk apa mau memaksakan program nyamuk ini gitu ya. Dasarnya 1 tidak nyaman, 2 case fatality rate-nya masih di bawah angka 1 gitu ya. Jadi apa dasarnya KLB tidak ada gitu ya. Yang sederhana aja dulu deh cara berpikirnya gitu. Itu tidak bisa menjadi acuan gitu untuk menjalankan ini. Jadi saya pikir gini, mengingat kejadian waktu Covid juga ya. Kok ini seperti dipaksakan? Apakah Menteri Kesehatan itu tersandera? Karena seharusnya kementerian yang lain juga protes dong, karena akan berdampak kepada pariwisata, berdampak kepada investasi gitu ya. Tapi kok ini tidak protes? Apakah mereka sudah kompromi gitu ya dengan akibat yang akan mereka terima gitu? Kemudian juga dari segi penelitian kan ini menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Ya, nyamuk kuleks lebih meningkat menyebabkan Japanese encephalitis atau radang otak. Kemudian sudah terbukti ada 5 orang korbannya, 3,1 meninggal. Kemudian kalau dibilang ekosistem itu kan berarti otoritas Tuhan. Di sini mengabaikan kewenangan Tuhan gitu loh Pak. Jadi mendahulukan ilmu pengetahuan tapi mengabaikan kedaulatan Tuhan gitu. Otoritas Tuhan. Nggak bisa kayak begitu. Kita mau seberapa hebat pun harus memperhatikan mana wewenang manusia, mana wewenang Tuhan. Di surat Ar-Rum ayat 30 sudah jelas. Allah tidak merubah ciptaannya. Tapi kita yang merekayasa. Secara genetik, nyamuk demam berdarah dimasukkan bakteri Wolbachia itu kan namanya merekayasa. Jadi sebenarnya harus ditarik ke spiritual juga, ke agama juga. Nggak boleh seperti itu gitu. Kita kan negara beragama gitu. Harus mengerti ini gitu. Walaupun sehebat apapun penelitian dari peneliti nyamuk Wolbachia ini, coba diingat ke agama gitu. Jangan merusak keseimbangan alam. Nanti kualat kita, anak cucu kita kualat, kena akibatnya gitu. Kemudian kita harus kritis. Ini kan ujung-ujungnya yang pendananya ini ke Bill Gates. Ya, semua udah banyak yang tahu Bill Gates ini siapa gitu. Jangan kita dijajah sama orang yang punya kepentingan lain gitu loh. Jangan gitu. Jadi ini ujung-ujungnya kalau misalnya kita mengingat kata-kata Bill Gates, vaksin itu bisa digantikan dengan mosquito atau nyamuk, jatuhnya biological war, perang biologis gitu. Masa Menteri Pertahanan ya, Pangap tidak peka sama itu gitu. Kami orang awam pun sudah jeli gitu ya berpikir ke arah sana gitu.
Jadi apa ya? Apakah mereka tersandra? Itu tanda tanya besar sama saya. Saya belum pernah mendengar juga dari Panglima, kemudian juga dari Menteri Pertahanan atau apalah gitu ya, Menteri Menko Polhukam, belum ada mendengar. Padahal ini sangat tanda tanya besar gitu. Ya. Kemudian ya dengan tidak dihargainya di sini kami gitu ya, berarti ada yang disembunyikan di dalam Kementerian Kesehatan, itu sudah pasti. Itu pihak kepolisian bisa menyelidiki seharusnya. Ataukah menunggu laporan dari kami dulu baru bisa diselidiki di sana gitu. Ya. Ini terkait etika yang apa ya, sangat buruk gitu ya. Kemudian kami masyarakat juga dengan logika sederhana ya, kalau memang yakin Menteri Kesehatan menyebarkan nyamuk sebegitu banyaknya, kami yang tidak yakin ini jangan dipaksakan, ya. Dengan demikian, kalau dari kami masyarakat maunya sih justru terbalik dulu. Silakan di rumah Menteri Kesehatan dulu diisolasi, ya. Silakan diisolasi 2 bulan aja dirasakan, atau di rumah jubirnya silakan. Setelah itu pakai ram kawat semua rumahnya, jangan biarkan nyamuknya terbang keluar, ya. Setelah tahan berhasil terbukti, barulah silakan. Kami ikhlas kalau memang itu betul-betul tidak mengganggu keseimbangan alam gitu ya. Kemudian saya memohon sekali dengan sangat kepada pihak Bappenas yang berurusan dengan pendanaan gitu ya. Hentikan dulu ya, stop dulu pencairan dana untuk program nyamuk ini. Saya mohon dengan sangat ya, kami juga mungkin sepakat di sini semua, hentikan dulu pencairan dana untuk program nyamuk Wolbachia ini, gitu ya. Jangan jangan terlalu naif hanya melihat di permukaan, tapi telusuri dulu ini apa ini ujungnya gitu. Nah kemudian yang berikutnya, kami juga memberitahukan di sini sudah memasukkan surat permohonan audiensi ke Komisi 9, Komisi Bagian Kesehatan, dan juga fraksi PKS, Pak. Kemarin suratnya baru saja masuk, dan kami mohon juga bantuan dari Pak Kemal, mungkin ya, untuk bisa koordinasi juga dengan Komisi 9 agar kami bisa diterima secepatnya untuk menyampaikan ini, gitu. Karena awal Desember ini tetap akan dilakukan penyebaran nyamuk di Jakarta Barat. Itu saya beritanya tadi pagi ada baca di Warta Kota. Jadi sempat kemarin alasannya belum sosialisasi, tapi ternyata tetap akan dilakukan. Jadi ini ada apa sedemikian tergesa-gesanya mereka memaksakan program ini, gitu ya. Jadi kalau memang perlu itu diselidiki aja Menteri Kesehatan itu ada apa dengan dia gitu. Itu sangat mencurigakan, patut diduga itu ada agenda terselubung di balik semua ini, gitu. Dan saya katakan untuk di sini karena direkam, untuk Bapak Pandu Riono yang katanya ahli epidemiolog, ya, kan dia menulis di Instagram itu bahwa demo kecil kami disponsori, sama sekali tidak. Tidak ada sponsor, kami juga masih bisa swadaya. Itu mengganggu harga diri kami ya, kami cuma membayar sedikit itu masih sanggup kami. Gitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang aja. Kirim Jafri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kemal telah menerima kami di sini. Akhirnya kami bisa mengutarakan isi hati kami ini. Perkenalkan saya Humam. Saya sebenarnya bersama Babe Aldo dan Bu Leni. Tapi saya ada grup sendiri. Saya mempunyai grup yang bergabung dengan grup internasional yang dinamakan JAP Injuries Global. JAP Injuries Global, kalau bahasa Italianya itu mungkin KIPI. Nah, saya akan cerita sedikit tentang korban-korban KIPI ya. Jadi saya nggak tahu kenapa di Indonesia ini saya selalu dipush oleh pihak luar. Karena berita KIPI ini di Indonesia sangat silent, sangat sedikit. Saya nggak bisa mendapatkan
data KIPI, saya nggak bisa mendapatkan apa-apa. Bahkan kalaupun saya dapat orang yang kena KIPI hasil dari vaksin, mereka ketakutan. Yang dikejar Pak Lurah, yang dikejar polisi, yang dikejar TNI, itu ada aja yang ketakutan sehingga mereka nggak berani bicara, nggak berani dipublish. Itu yang menjadi, saya nggak tahu, semuanya kayak terstruktur gitu ya. Sehingga Amerika saja itu punya data VERS, data korban-korban KIPI, sangat jelas, bahkan umurnya, jenis kelamin, penyakitnya apa, vaksinnya apa, itu sangat jelas. Tapi pihak Kemenkes di pengadilan, kita menuntut Kemenkes, tidak mengakui apapun. Bahkan ada korban waktu itu dari Jakarta Barat bernama Trio, berumur mungkin 20-an, saya lupa tepatnya 2 tahun yang lalu. Dia divaksin pada saat bulan Ramadan, itu siang, terus dia pulang, sore itu sudah sakit, malamnya pada saat sahur, kejang dan meninggal. Itu setelah dikubur, kita menuntut pihak Kemenkes untuk dibuka, untuk diotopsi. Dan akhirnya terjadi diotopsi. Dibacakan hasil otopsi itu. Di situ ada orang otopsi, ada orang pihak Kemenkes, dan keluarga korban. Pihak otopsi menyatakan bahwa tubuhnya, kematian ini tidak disebabkan oleh apapun, tidak ada gejala apapun. Terus karena apa? Tidak ada efek. Bahkan akhirnya pihak keluarga menyatakan, ya udah ini berarti karena vaksin, mau berapa jam dari vaksin. Tapi pihak Kemenkes selalu menyatakan bahwa ini tidak bisa dikaitkan dengan vaksin. Itu seperti itu. Dan bahkan itu dibawa ke pengadilan, mesti menyatakan seperti itu. Dan bagaimana dengan korban yang sekarang ada nyamuk? Sekarang di sini ada peneliti, profesor, bahwa memang ada kaitan antara Wolbachia sama Julex. Dan sekarang ada korban, 5 korban, dan 1 sudah meninggal. Apakah Kemenkes akan lepas tangan juga seperti COVID? Dia selalu di pengadilan menyatakan bahwa ini aman kok, kita berhasil kok. Padahal korban ada. Saya pun yang saya kumpulkan tuh banyak kok. Saya kumpulkan sendiri sama teman-teman, tim. Banyak. Tapi Kemenkes selalu tidak mengakui ini. Bahkan ada yang 2 jam, 3 jam, dan lain-lain seperti itu. Jadi pelindungan kepada rakyat kayaknya kurang ya. Terus sempat kemarin itu di Komisi 9, Pak Budi dan tim ya, menerangkan tentang Wolbachia ini. Saya sebenarnya kaget juga ya, dia sempat menyebutkan bahwa ya sudah, jurnal-jurnal yang lain selain jurnal top di dunia, dia menyebutkan Lancet, New England Journal Medicine, sama Nature. Kalau nggak dari situ, lupakan saja. Padahal pada saat di pengadilan, saya itu membawa semua banyak jurnal, bahkan dari mana, mungkin tidak dari sini. Asalkan tahu, tiga jurnal dari sini nih, penerbit ini nih, 3 ini, uang APC-nya itu 5.000 US dollar. Jadi kalau ada peneliti yang mau masuk ke situ, kalau nggak ada pendonor yang membantu, sponsor, nggak bakal masuk. Mungkin saja Bu Utari, penemu dari UGM, dia disponsori sama Bill Gates. Kuatlah. Yang masuk ke situ big farmasi semua. Jadi kalau misalnya ada profesor yang meneliti atau apapun, siapapun, kalau misalnya jurnalnya itu tidak di 3 situ, ya harus dipertimbangkan, didiskusikan, carilah jalan keluar. Tidak semua berita dari awal aman sampai sekarang aman, tapi buktinya di lapangan banyak yang meninggal tapi nggak diakui. Seperti itu yang terjadi. Terus saya juga terbangkit tadi dengan Bapak yang tadi sudah pulang, bahwa kedaulatan ini ya, terutama kedaulatan kita itu akan diabrak-abrik gitu loh. Silahkan dilihat kembali tentang pandemic treaty, perjanjian pandemi.
Di situ memang sudah habislah kedaulatan Indonesia. Benar-benar kedaulatan kesehatan ini dipegang oleh WHO. WHO menyatakan pandemi, pandemi semuanya. Jadi semuanya tuh di WHO pegang. Terus buat apa dokter-dokter Indonesia? Buat apa orang-orang ahli di Indonesia? Udah nggak berguna apa? Seperti itu. Mereka bisa dipertimbangkan. Bu Siti Fadila bisa menyetop flu burung. Seperti itu. Banyak orang hebat di Indonesia, tapi diinjak sendiri sama orang Indonesia sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja yang saya ingin sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menyampaikan tadi mengenai pandemic treaty. Bagus sekali tadi diangkat ya. Jadi pandemic treaty ini membuat negara Indonesia tidak berdaulat. Sudah ada 11 negara yang sudah keluar dari pandemic treaty dan sekarang nambah 3 lagi, yaitu Estonia, Slovakia, dan yang terakhir ini New Zealand, Selandia Baru. Ya. Apa alasannya? Apa alasannya mereka keluar? Kalau kita baca ya surat yang disampaikan ke Dirjen WHO, di situ terlihat yang pertama itu karena dengan adanya pandemic treaty itu sangat bertolak belakang dengan konstitusi di negaranya. Ya. Kita punya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan negara harusnya mengayomi masyarakat karena keselamatan rakyat Indonesia ya ini harus diprioritaskan nomor 1. Sedangkan WHO tadi begitu ada permasalahannya ini, begitu ada epidemi, begitu ada penyebaran penyakit menular secara lokal, dia bisa memberikan instruksi ya. Ini harus beli vaksin ini, pakai obat ini, kemudian atau APD ini. Kalau kita mau buat pabrik vaksin sendiri, kalau WHO bilang nggak boleh, tidak boleh, nggak bisa. Kalau kita misalnya punya kearifan lokal, misalnya jamu untuk mengatasi penyakit ini, kalau WHO bilang itu tidak bisa, ya, dia dilarang, maka semua pelanggaran akan diberikan sanksi dan bisa sanksi pidana atau penjara. Kalau kita misalnya berkumpul sesuai kearifan lokal kita, ya, kalau WHO bilang tidak boleh, ya itu dilarang. Kalau kita misalnya dalam arti misalnya pertanian, ya biasanya setelah panen dibakar, ya. Kalau mereka WHO bilang oh dibakar itu tidak boleh menyebabkan penyakit ini, maka kita harus ikut, ya. Jadi mereka ini tahu bahwa sudah tidak ada lagi kedaulatan bangsa. Bahkan kesehatan kita, makanya disebutnya One Health. Ya. Programnya itu One Health. Ya. Jadi even kita tidak memiliki hak terhadap tubuh kita sendiri, kesehatan kita sendiri. Ya. Nah, jadi negara itu juga mempertanyakan mengenai demokrasi. Di mana demokrasi yang ada yang selalu diagung-agungkan, ya, karena apapun misalnya seperti penyebaran nyamuk ini kita tidak mau secara demokrasi untuk disebar, tapi kalau WHO bilang harus disebar, maka ini akan menjadi instruksi bagi negara kita, ya. Kemudian mengenai hak asasi manusia, ya. Dan ini sangat bertentangan, ya. Kita sendiri memiliki hak, ya, atas keselamatan diri kita, ya. Begitu kita tetap dalam pandemic treaty, maka tidak ada lagi yang namanya kedaulatan, ya. Jadi kedaulatan untuk bangsa Indonesia. Nah, sekarang pembicaraan sudah mulai ramai. Nah, ini ada diskusi negosiasi oleh Intergovernmental Negotiating Body, INB. Sekarang sudah 7 kali. Ya, nanti akan selesai setelah 9 kali pertemuan. Berakhir pada bulan April tahun depan. Ya, 2024. Nah, ini kesempatan bagi kita. Kalau kita memang tidak mau mengikuti
pandemic treaty, kita bisa keluar. Ya. Ya. Jadi ini sangat penting ya. Jadi apapun nanti ya, sekarang kita melihat udah ada pneumonia ya, yang sudah memakan korban di Cina ya. Nah, sekali lagi, kalau ada pandemi berikutnya ya, maka pola yang lama akan terulang. Siapa yang tidak divaksin nanti ya, kalau sebelumnya masih ada relaksasi sana sini ya, nanti sudah akan berbeda sama sekali. Kalau tidak divaksin bisa diberikan sanksi, bahkan bisa dipenjara. Ya. Bahkan kalau misalnya ada orang yang divaksin, nggak divaksin, kita tahu bahwa itu nggak divaksin, kita tidak melapor, kita juga bisa dipersalahkan. Makanya ini menjadi suatu permasalahan bagi bangsa Indonesia bila kita tetap masuk di dalam pandemic treaty. Kalau mungkin nggak ada lagi, saya boleh simpulkan Pak Kemal ya. Simpulkan nanti saya coba juga teman-teman. Yang pertama, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ini harus menjadi nomor satu. Maka dari itu kita perlu adanya kehati-hatian dan kewaspadaan. Ada 1% saja resiko, 1% atau 0,1%, tetap kita harus hati-hati dan waspada. Sebagai pemegang mandat dari manajemen resiko, kita sangat mengharapkan Bappenas ya bisa secara seksama melihat resiko-resiko ini ya. Dan kalau kita lihat resikonya ya banyak sekali ya. Karena kekhawatiran terhadap dampak kesehatan manusia dan lingkungan ini, data-data di luar negeri ya mengatakan bahwa dampaknya sudah ada. Selain di Singapura kemarin, di Sri Lanka sudah sangat clear ya, jumlahnya meningkat tajam. Hanya dalam tempo 1 tahun, 2022 ke 2023 naik 2000%. Ya, tingkat DBD naik, jumlah nyamuk tidak terkendali. Di Pulau Mawis ya, di Hawaii, di Brasil, dan sekian banyak lagi, dan juga mutasi-mutasi nyamuk ya, yang menyebabkan kaki gajah, kebutaan, dan lain-lain. Ini sudah banyak sekali. Nah, itu adalah resiko. Ya. Jadi kalau resiko itu tidak diperhatikan, dan ini membuat keselamatan manusia menjadi terancam, ya, maka dari itu ya kita sangat mengharapkan penyebaran nyamuk ini dihentikan. Kemudian yang kedua, ketidakpastian terhadap resiko jangka panjang. Jadi yang harus diingat, dampak penyebaran ini tidak jangka pendek, tetapi jangka panjang. Ya. Maka dari itu diharapkan semua kajian-kajian evaluasi itu harus benar-benar dilakukan dengan pihak yang independen. Ya. Kita melihat ada banyak pihak-pihak yang tidak independen mengevaluasi ini. Justru itu perlu adanya pihak independen untuk melihat semua analisa resiko ini. Kemudian kurangnya transparansi dan informasi yang akurat. Pihak pemerintah harus memberikan dampak positif dan juga dampak negatif dan juga resikonya. Ini harus diinformasikan ke masyarakat. Kemudian kekhawatiran terhadap dampak ekologis ya, karena sudah semakin banyak pembuktian-pembuktian bahwa penyebaran nyamuk ini sangat berdampak terhadap ekologis. Kemudian berikutnya ketakutan akan masalah keamanan terhadap geopolitik, perang di Ukraina, Rusia, perang di Timur Tengah, masalah keamanan ini menjadi sangat penting ya. Untuk itu kita mengharapkan Kementerian Pertahanan dan juga jajaran terkait untuk bisa melihat ini secara lebih mapan dan seksama lagi. Dan terakhir, dengan pendekatan penyebaran nyamuk ini. Masih banyak strategi dan cara yang lain yang jauh lebih efektif, bukan penyebaran nyamuk ini. Mungkin begitu saja Pak Kemal, apa yang kita bisa sarikan dari pertemuan kita ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andi sama Bu Enang ada yang mau disampaikan, sekedar catatan untuk teman-teman juga dapat informasi sih, kita ini selama ini sudah melakukan apa dan belum melakukan apa gitu, kita terbuka aja lah, sehingga nanti intinya kita kalau belum ya dapat support
Jadi teman-teman ini karena juga kita kan juga manusia biasa Pak, kita bekerja ada keterbatasan, tapi kalau kita rame-rame ya insya Allah ada sesuatu. Beliau ini yang dari IPTEK, jadi urusan riset dan sebagainya ini beliau, lalu Bu Endang dari gizi dan kesehatan ya, gitu. Jadi nanti sedikit memberitahu supaya teman-teman ada gambaran di kantor kita sudah ngapain, ada ngapain itu untuk informasi teman-teman. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Ini memang saya sendiri sebenarnya sudah mengamati ya dalam beberapa bulan ini, dan ini memang sebenarnya merupakan concern banyak pihak gitu ya. Tapi sebenarnya tadi saya sudah mendengarkan beberapa concern dari Bapak Ibu sekalian yang hadir. Kami akan melis gitu ya Pak. Nah itu sebenarnya ada beberapa yang bisa dijawab dengan mencari tahu lebih dalam, atau bisa juga dijawab dijawab dengan riset gitu. Biasanya kan begitu ya. Kalau kita tidak percaya kepada sebuah riset, kita bisa menciptakan sebuah riset lain untuk membuktikannya gitu kan. Nah dalam hal ini saya melihat ada beberapa yang menjadi titik krusial gitu. Yang pertama adalah apakah ketika ada kejadian A dan kemudian ada kejadian B, apakah itu berhubungan gitu ya. Terutama ketika kita mengklaim meningkatnya populasi dari Aedes aegypti yang memiliki Wolbachia itu, kemudian pada saat yang sama kuleks bertambah, maka ada hubungan. Nah itu sebenarnya sudah menjadi suatu riset baru, dan kita sebenarnya harusnya tidak perlu berasumsi banyak ya, kita boleh melakukan riset itu. Mungkin Pak Gun dan teman-teman bisa melakukan riset itu, atau nanti ada teman-teman di BRIN atau kampus untuk membuktikan. Karena counter argumen itu riset dibalas dengan riset gitu ya. Supaya kita bisa sama-sama duduk apple to apple ketika berargumentasi. Kemudian yang kedua adalah mungkin sekedar mengingatkan gitu ya, siklus hidup nyamuk itu pendek gitu ya, 3 minggu gitu ya. Ketika disebar, setahu saya yang saya baca itu bukan 200, bukan nyamuk tapi telur gitu ya. Saya mencoba membayangkan kan di sini dokter itu, walaupun saya juga dokter tapi bukan dokter gitu ya. Ketika telur itu dibawa untuk ditetaskan, apakah satu telur dan banyak spermanya juga banyak yang mati ya, gitu ya, nggak berhasil gitu ya. Nah itu kan kita perlu juga berasumsi bahwa 240 juta itu adalah sebuah angka hypothetical gitu ya, yang akan muncul nyamuk segitu dengan jumlah dengan jumlah yang dianggap akan meningkat karena dia sebenarnya 3 minggu. Nah itu perlu juga dipikirkan logical framework berpikir kita secara riset. Ini saya berbicaranya dalam konteks riset karena saya Direktur Pendidikan Tinggi dan IPTEK gitu ya. Saya mungkin nanti yang kesehatan akan ada teman-teman Mbak Inti dan ada teman-teman di sini. Tapi yang ketiga adalah mungkin yang perlu juga dilihat adalah apakah ada kemungkinan kalau Wolbachia itu juga kemungkinan akan bermanfaat ketika dia juga menginsert di kuleks. Karena saya kemudian searching cepat gitu di beberapa jurnal, ternyata ketika Wolbachia itu masuk ke kuleks, dia juga bisa menghentikan virus encephalitis. Ya kan? Jadi kita perlu melihat dari berbagai sisi juga ketika riset. Kadang-kadang jawaban riset itu adalah riset yang dilakukan lebih lanjut. Itu kalau dalam konteks ilmu pengetahuan teknologi. Nah kemudian kalau dalam bentuk humaniora memang saya melihat ada sedikit kekurangan ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu, government itu ketika dari sebuah penelitian, walaupun nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya, setahu saya tidak ada dana pemerintah yang masuk ke riset itu gitu ya. Jadi kita tidak ikut campur dalam riset itu, tapi yang kami pahami ketika dia sudah melalui proses ethical review itu kan panjang lah. Saya mengalami ketika saya doktoral ethical review untuk non kedokteran saja cukup lama gitu ya. Apalagi kedokteran ketika dia harus mengeluarkan itu. Kemudian sudah ada piloting di Jogja. Bukan piloting, sorry. Itu klinis termasuk di 2 desa. Nah, itu kan berarti ada runtutannya. Nah, yang sekarang ini yang dilakukan adalah piloting. Nah, jadi artinya belum ada, sepemahaman saya belum ada dana pemerintah yang masuk ke situ, gitu ya. Nanti coba dicek ya, Mbak ya. Yang ada adalah RO-RO yang terkait dengan pengendalian DBD.
Nah, kalaupun bentuknya seperti itu, nanti perlu digali lagi apakah ada RO turunan kegiatan seperti itu. Setahu kami tidak ada. Tapi kalau dari sisi iptek, mungkin itu. Jadi perlu dilihat apakah ada yang riset lain yang bisa menjelaskan. Tidak perlu diadakan di Indonesia, tapi mungkin ada riset-riset yang di luar negeri yang sudah melakukan itu gitu. Nah, itu perlu dieksplor lagi Bapak Ibu yang ternyata sudah melakukan itu dan ternyata tidak bertentangan argumennya ketika kita ngomong tentang Aedes aegypti dan Culex gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga berpikir bahwa perlu ada sebuah riset yang bersifatnya adalah melahirkan dari sebuah inovasi atau riset menjadi sebuah kebijakan. Sebenarnya harus ada proses di tengahnya. Nah, proses di tengahnya itulah di situ harusnya ada gap ilmu-ilmu humaniora masuk ya. Nah, di situ harusnya bagaimana sebuah kebijakan bisa diadopsi, diadaptasi di masyarakat. Ada sistem, ada stagingnya, sosialisasi, kemudian pencerdasan dan sebagainya. Nanti kalau sudah sampai di situ ternyata tetap ditemukan gaps atau hole yang ternyata tidak bisa dibuktikan dengan riset, tidak bisa dititik temukan, maka kita haruslah mencari suatu solusi yang paling aman buat masyarakat. Nah, itu. Jadi kalau kita bicara iptek, untuk riset kita carilah yang paling canggih, yang paling up to date, yang paling high end gitu ya. Tapi begitu riset itu sudah diaplikasikan ke bentuk kebijakan, maka carilah yang paling aman dan baik untuk masyarakat. Nah, itu yang sebenarnya gaps antara sebuah riset menjadi sebuah kebijakan, itu yang harus perlu dijembatani dengan riset-riset humaniora. Mungkin itu kalau dari saya. Yang lain mungkin terkait pendanaan dan sebagainya, silakan ada Mbak Inti di ruang Zoom. Bisa menjelaskan bagaimana terkait program pengendalian ya penyakit menular dan salah satunya adalah DBD. Silakan Mbak Inti. Mbak Inti silakan. Oh ini itu sudah. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Andri, Pak Kemal, Bapak Ibu semua yang hadir. Mohon izin, mohon perkenan kami mewakili Ibu Direktur yang saat ini sedang ada kegiatan. Jadi mohon izin, memang kami tadi mengikuti apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Kami mendengarkan apa yang tadi sudah Bapak Ibu sampaikan dan terima kasih kami bisa mendengarkan apa yang kemudian ketika sebuah program terlaksana di masyarakat secara luas gitu ya. Memang beberapa hari yang lalu kita melakukan pertemuan membahas mengenai Wolbachia ini. Seperti yang disampaikan Bu Andri, tadi memang ini isu ini cukup santer pada tahun ini, begitu ya. Kami di Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang menangani berbagai program kesehatan melakukan telaah cukup panjang dan dalam terkait pelaksanaan Wolbachia ini, mulai dari memang kami bermitra dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini pelaksanaan program pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular. Di dalamnya begitu banyak kriteria tentang penyakit. Salah satunya DBD. Memang ini Pak Kemal di dalam RPJMN sendiri kemudian diturunkan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan, kemudian juga ada pelaksanaannya di dalam RKP. DBD merupakan salah satu kegiatan yang tercantum di dalam rincian output yang ada di dalam bahasa anggarannya begitu. Artinya memang kita di Bappenas mengawal betul Kementerian Kesehatan di dalam pelaksanaan pengendalian DBD. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada mitra pembangunan dan lembaga non-pemerintah yang membantu kegiatan pemerintah di dalam pengendalian DBD. Salah satunya memang ada funding untuk melakukan penurunan terhadap DBD itu sendiri. Dan kami juga dilibatkan ketika Wolbachia ini sudah ada artikel dari tim di UGM waktu itu tentang keberhasilan
pelaksanaan uji cobanya di Yogyakarta. Nah, ini memang karena ada kewenangan dari Kementerian Kesehatan dalam hal ini menerima funding dari non-pemerintah, kemudian hasilnya di-sharing bahwa ini sebuah praktek baik, begitulah kalau bisa dikatakan begitu, untuk kemudian bisa direplikasi ke daerah-daerah lain. Tetapi memang karena kami dari makro kebijakan yang mengeluarkan kebijakan tidak pada tataran bagaimana kemudian mengulik-ngulik dalam hal ini, melihat hasil kajian itu sedalam apa ketika ada efek-efek yang kemudian mengemuka begitu Bapak Ibu semua. Sehingga memang ada sedikit loss pendampingan ketika ternyata banyak isu-isu yang menjadi sorotan di masyarakat terkait Wolbachia. Kami akan tentunya berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk bisa mendiskusikan keberlanjutan dari program terutama pengendalian DBD dalam hal ini ya, karena ini menjadi concern kita ketika kita melihat insiden rate, kemudian case fatality rate untuk DBD yang cukup tinggi di 2022, sehingga memang kita peduli pada bagaimana inovasi dilakukan untuk menurunkan baik kesakitan maupun kematian. Nah, ke depan kami memang akan terus mengawal betul hal-hal yang akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan, terutama funding-funding yang dilakukan oleh lembaga non-pemerintah untuk melihat betul sebenarnya kegiatan apa yang akan dilakukan, resiko kegiatan itu apa. Tadi Pak Kemal sudah menyampaikan risk management dari berbagai perencanaan yang dilakukan. Jadi ke depan kami akan intens melakukan pendampingan terutama di Kementerian Kesehatan, apakah memang inovasi yang disebutkan bahwa Wolbachia bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian untuk DBD masih bisa berlanjut dengan berbagai isu yang sudah dikemukakan oleh Bapak Ibu. Demikian barangkali Pak Kemal kami akan laporkan ke Bu Endang dan juga tentu ke Pak Deputi terkait pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedua ibu-ibu kita menjelaskan situasi yang sedang berjalan. Jadi ke depan ini Dr. Go dan teman-teman sekalian, saya kembali kepada mandat kita untuk melihat secara menyeluruh begitu ya. Jadi tentu ada skenario indah gitu, baik gitu ya. Tapi kan ada skenario yang kalau itu tidak terjadi dan terlibat yang hazard atau bahaya yang berikutnya, apa yang harus dilakukan? Ini yang tidak kurang, paling tidak dari pengetahuan saya sedikit kurang dibahas gitu. Jadi tidak lengkap ini analisisnya gitu. Harus ada skenario dari yang paling baik, indah, sukses sampai skenario yang paling buruk dan diantara itu. Dan ini harus ada langkah dari pemerintah sendiri dan melibatkan penanggung jawabnya. Kalau ada skenario yang nanti menimbulkan masalah ketahanan, lalu hankam apa? Nanti ada skenario mengenai timbulnya masalah-masalah di daerah. Kemudian dalam negeri apa ininya gitu, itu harus keluar ya. Jadi Bappenas meminta itu ada penanggung jawab dari setiap kemungkinan yang ada terjadi dan kita lihat langkah yang dilakukan tuh masuk akal gitu ya. Jadi bukan sekedar ya nanti tanggung jawab saya nggak bisa kosong begitu ya. Jadi ini proses berikutnya teman-teman sekalian, kuda ibu kita ini akan kita laporkan dan ini kita rekam. Nanti kita Pak Sesman ikut teman-teman yang lain itu kita ada grup lah mengenai Wolbachia itu ya. Ya, oke. Sebelum saya teruskan, mungkin Dr. Kun bisa memperkaya ininya, informasi dan situasi yang sedang dihadapin sekarang ini, mungkin lebih updated. Gitu. Silakan, Dr. Kun. Baik, ya. Jadi kita ke sini, kita punya dasar. Ya. Dasar kita itu hasil riset yang jumlahnya cukup banyak. Ya. Jadi kita ke sini bukan tanpa dasar apapun. Ya. Jadi permasalahannya adalah kita melihat bahwa ini bahaya. Ya. Salah satu yang mengatakan penyebaran nyamuk ini bahaya adalah profesor dari UGM. Namanya Profesor Michael Northrup. Kajiannya jelas, alasannya jelas. Dia melihat, bahkan dia melihat kejanggalan-kejanggalan di dalam penelitian Profesor Uut. Saya bisa sampaikan apa yang disampaikan Profesor Uut karena dia buat dalam video.
Ya, maka dari itu kita datang untuk berdialog. Ini loh, ada resiko yang bisa muncul di dalam penyebaran nyamuk ini. Ya. Jadi kalau dikatakan kita tidak mempunyai data, kita punya tim yang cukup banyak. Salah satu tim kita itu adalah kandidat peraih Nobel. Ya. Makanya kita siap untuk kita dikonfrontir sama timnya UGM. Siap. Ya. Ya. Kalau ditanya tadi juga disebutkan bahwa case fatality rate itu naik. Orang saya datanya dari Kemenkes, datanya tidak naik ya. Mengambil dari data yang sama selalu diucapkan naik terus. Ya. Kita juga heran, kita menggunakan data yang sama, tapi kenapa kok persepsinya berbeda? Padahal di situ selalu terlihat bahwa tidak pernah ada kenaikan di case fatality rate selama sekian lama ya. Memang di tahun 68 dia naik, tapi itu turun terus sampai di tahun terakhir ya. Baik itu. Jadi Pak, kalau boleh kita dikasihkan arena untuk kita siap. Ketidakrasionalan studi analisis resiko UGM. Itu kami punya data buktinya bahwasanya penerbit MDP itu tidak diakui oleh BRIN, tapi itu dipakai oleh UGM. Ini yang perlu diketahui bersama. Kami di sini cuman garis besar, bukan tanpa data, bukan tanpa riset. Kami siap. Hanya saja memang kami bukan datang untuk berargumentasi di sini. Ya, karena kami kemarin mencoba mencari jalan ke Kemenkes langsung. Kami juga sudah ngirim surat ke DPR RI. Bahkan ada beberapa pernyataan Menkes itu yang kami duga ada pelanggaran perbuatan melawan hukum di situ terkait nyamuk Wolbachia ini. Nah, jadi kami berharap dari Bappenas itu menjadi fasilitator. Saya juga ingin menyampaikan silakan, Dok. Kalau ini masih ada pro dan kontra, kenapa program ini jalan terus? Ya, kalau masih belum clear, ya kita harapkan ini bisa dihentikan dulu sampai semuanya clear. Baik. Setuju. Kami memang fasilitator ya di sini. Gini, ya harap dimaklumi ya. Kami juga bekerja dengan data yang juga terbatas. Maka tadi kalau ada update itu terima kasih. Memang ini riset perlu dengan riset. Kita tidak akan melakukan riset itu karena bukan pekerjaan kita ya. Tapi ternyata ada informasi dari Dr. Michael sampai itu yang saya juga pernah lihat itu dari UGM sendiri. Itu perlu kita tahu informasinya, kita perlu panggil, kita perlu minta datanya, kita perlu lihat dulu. Tidak perlu diadu dulu, tapi kalau ada informasi A dan B yang ini bertentangan ya nanti dulu gitu lah ya. Karena ini kalau mau diselesaikan juga nanti tidak pernah selesai juga gitu. Bukan soal itunya ya, kita nggak masuk di sainsnya. Sains ini bisa berdebat, bisa berubah pikiran, berubah teori, nggak pernah selesai. Tapi sepanjang itu belum selesai dan mempengaruhi kebijakan publik dan kehidupan publik ke depan, itu urusan kebijakan perencanaan pembangunan, itu urusannya Bappenas. Jadi kita tidak masuk si riset itu sendiri, kita bukan BRIN, kita bukan lembaga riset, tapi ada informasi ini, terima kasih itu kalau memang ada begitu. Jadi begini teman-teman ya, untuk praktisnya ya, semua informasi yang terbaru apapun, tolong dikirim aja ya. Ada Pak Sidik Pramono di sini yang bagian komunikasi media dan sebagainya. Setelah itu ada semua, nanti kita coba atur, kita panggil satu persatu, karena kita kemarin juga sudah mendengar dari Bu Ut. Sekarang waktunya kita mendengar dari Pak Michael gitu kan. Jadi atau tempat yang lain gitu kan. Setelah kita punya itu barangkali pengetahuan kita agak lebih baik gitu untuk memberi rekomendasi kepada menteri. Pak Menteri, ini situasinya begini nih gitu kan. Tolong bicara sama presiden, tolong bicara sama Menteri Kesehatan. Ini begini-begini, kita punya rekomendasi itu ya. Jadi terima kasih bahwa teman-teman sudah melakukan pekerjaan rumah yang kami nggak sempat lakukan gitu ya.
Dan mohon maaf untuk itu ya, karena kami juga tidak bisa melakukan semuanya gitu. Jadi tolong disuplai begitu ke lewat Pak Kun dan Pak Sidik, karena keduanya sudah bisa ada hubungan langsung begitu. Lalu kita minta nanti prosedur biasalah, kita adakan pertemuan internal dulu, kita petakan, lalu kalau ini memang emergency urgent, kita bisa direct ke Pak Menteri, dan kita bisa sampai kepada beliau, ininya apa namanya, kalau memang emergency gitu ya, ini emergency tolong disampaikan ya, ya itu kita bisa lakukan gitu. Jadi informasi ini sangat sangat membantu. Saya sendiri melakukan browsing ngawur gitu, udah bertanya gitu kan. Jadi ada kritik dari Persis di UGM tuh bagus sekali gitu ya. Artinya memang ada perdebatan, dan itu menjadi argumen kita bahwa nanti dulu kalau ini belum selesai jangan dipaksakan dulu gitu ya. Jadi ya itu sih posisi kami ya. Jadi kami akan menjadi fasilitator 11 itu karena memang tugas kita gitu. Jadi ya kita harus melakukan itu. Saya paling tidak merasa harus melakukan itu. Dan saya mengajak teman-teman di Bappenas, ayo kita lakukan itu, karena kita diberi mandat melakukan itu. Bah itu tidak mudah, kita minta tolong teman-teman yang lain, bantu kami untuk bisa melakukannya dengan baik, dan lalu kita mengambil keputusan yang juga masuk akal gitu ya, untuk kepentingan bersama begitu, kita sampai kepada Menteri, biar Menteri bicara kepada Presiden, yang mudah-mudahan kayak di Bali gitu bisa di stop gitu kan. Itu yang kita harapkan gitu kan. Jadi ternyata itu kan bisa dilakukan gitu ya. Itu sih dari kami Dr. Kun ya. Jadi ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Jadi kalau misalkan gini, misalkan menemukan kasus beneran gitu ya, itu tolong dicatat, direkam yang bagus gitu ya, sehingga kita bisa punya data itu. Karena waktu begini, waktu saya mencoba berkomunikasi dengan riset yang ada di sana yang baru saya kenal, oh itu hoax. Ya saya nggak bisa jawab, karena saya nggak punya. Sidik malah begini, ayo kita ke Jogja yuk, kita cari informasinya. Ya bisa, tapi kita ini waktu kan mepet banget ya. Jadi kalau memang teman-teman di Jogja, di tempat lain itu punya kasus-kasus dan sebagainya, kita di Bappenas kita bisa telepon, kita bisa minta datang dan sebagainya untuk memverifikasi itu, sehingga kita ada fakta gitu loh. Udah, jadi ya mau nggak. Sebetulnya simpel Pak. Sebetulnya kalau mau kelihatan ini yang mana yang baik, yang mana yang benar, simpel sebetulnya. Berikan undangan kepada pihak Kemenkes, undangan kepada kami, kapan tanggalnya, sebutkan di mana. Kita diskusi terbuka di situ. Bappenas jadi wasit. Ya kan? Kami punya tim, sana punya tim. Dan biarkan disiarkan oleh rakyat. Dan kalau memang tim kita salah, kita harus terima. Oh iya, Wolbachia baik. Dan kalau memang tim kita benar, mereka juga harus mengakui stop penyebaran Wolbachia. Sesimpel itu sebetulnya. Hanya saja proses yang simpel ini itu ditutup-tutupi oleh mereka. Ya, mereka dengan influencer-influencernya di media sosial. Tidak sedikit akun YouTube saya dibungkam dengan rekomendasi WHO. Ya, ini sesuatu yang menjadi pertanyaan besar. Ini hal yang simpel. Ini bukan hal yang besar sebetulnya. Kalau memang sama-sama scientific proof, ya, ayo panggil Bappenas bisa. Mungkin kalau saya nggak tahu kewenangan Bappenas sampai di mana. Saya bukan orang yang ahli tentang hukum tata negara. Kalau memang kewenangan Bappenas itu ada untuk memanggil Kemenkes, bisa. Kalau dipanggil, panggil tim Kemenkes, lengkap mereka. Panggil timnya Dr. Kun, lengkap mereka. Disiarkan live, jadikanlah diskusi. Itu fair banget. Dan kalau mereka, ya kalau mereka memang benar, ya kita harus terima. Oke, kita terima penyebaran Wolbachia. Tapi kalau mereka salah, stop penyebaran Wolbachia. Sesimpel itu Pak Kemal, minta maaf. Terima kasih. Setuju saya, dan ini saya kan dapat tembusan mengenai DPR kemarin. Ini ada satu kalimat yang Kementerian Kesehatan diminta, Kementerian Kesehatan ya, dan sungguhnya itu Bappenas peranannya juga bersama Bappenas tentunya untuk melakukan kajian risiko lanjutan dan evaluasi. Kajian risiko lanjutan ini saya mau ambil. Ini DPR bilang begitu loh, kajian risiko lanjutan mengenai ini itu wewenang Bappenas untuk melakukan dengan lebih lengkap gitu ya. Jadi saya merasa ini bisa ini kita masuk di situ tanpa harus kelihatan bertentangan begitu ya. Terus ini juga diminta ada sosialisasi ke seluruh masyarakat. Seluruh itu apa gitu kan? Ya seluruh itu ya seluruh dong. Gini sosialisasi terhadap risiko itu juga. Gitu loh. Jadi sosialisasi itu kan yang pengertiannya kan bukan terus
Ya ini yang saya mau sosialisasi enggak dong. Di dalam gini, saya sedikit agak bicara teknis ya. Dalam melakukan assessment terhadap risiko yang bersifat pelik gini ya, ini pelik ini ya. Ini berkait macam-macam ya. Tidak sesederhana membuka begini 1 2 3 itu risikonya paling ini kertasnya robek. Ini pelik. Semakin pelik dia, semakin harus melibatkan banyak orang yang terlibat dan akan kena dampaknya. Itu logikanya begitu. Saya bicara logik aja mengenai manajemen risiko. Dan kalau itu tidak dilakukan, ini kita melanggar satu logika bekerja, berpikir yang seharusnya dilakukan. Saya tidak mau di institusi ini terjadi seperti itu. Izin Pak Kemal, minta maaf ini saya bersemangat banget ini sama tentang rakyat. Terima kasih Pak Penas. Sebetulnya yang dilakukan Kemenkes bukan sosialisasi Pak. Bukan. Yang mereka lakukan selama ini adalah promosi. Ya, karena mereka tidak pernah ada sedikit pun analisis tentang efikasinya, nggak ada. Data resiko itu nggak ada. Dan itu sudah terjadi dari zaman vaksin. Sampai hari ini kami minta data efikasi vaksin, itu tidak pernah diberikan. Jadi selama ini yang dilakukan oleh Kemenkes, itu bukan sosialisasi, tapi promosi. Jadi mereka pakai sales. Dokter-dokter itu pakai sales sudah. Ya. Terima kasih. Dan juga mungkin pada saat di Komisi 9 itu kan banyak itu dinyatakan oleh pihak Kemenkes ada ibu asuh nyamuk. Nah, ibu asuh nyamuk itu seharusnya juga dipertanyakan apakah itu memang. Jadi mereka kan botolnya itu dikasihkan ke RT RW dinamakan dengan ibu asuh nyamuk gitu. Seperti itu. Mungkin bisa dipertanyakan apakah sosialisasinya hanya kepada ibu asuh, tidak kepada seluruh hal rakyat. Itu seperti itu. Cuman yang saya lihat dari Komisi 9 kemarin, dia hanya menerangkan kepada promosi tadi itu. Ya, oke lah. Saya nggak mau, kalau orang mau jualan ya silakan jualan, tapi kalau ada informasi yang ditutupi itu namanya jualan nggak jujur. Itu urusan Bappenas, karena kita bertanggung jawab atas kebijakan publik yang itu menyelamatkan semana itu. Jadi jualan boleh lah, jualan boleh ya. Mau jualan nyamuk, mau jualan cacing silahkan gitu ya. Tapi kalau itu nanti menimbulkan ini dan itu yang harus dibuka. Kalau dia nggak mau buka, ya institusi ini harus membuka dengan lebih jujur, dengan lebih terbuka. Itu aja sih posisinya. Jadi ya mohon maaf teman-teman yang bulan mendengar ya di kantor kita ini kita punya tanggung jawab besar loh ya. Jadi mungkin memang agak menakutkan gitu ya, karena berhadapan dengan cerita yang itu tadi ya, akun diblokir, silakan begitu, oke lah. Itu memang saya tidak mau menakut-nakuti, tapi begini, kalau kita bekerja secara benar, secara institusi didukung oleh data, fakta, dan ini institusinya memang sudah dibuktikan oleh periset yang Pak Michael itu tadi dan sebagainya. Kalau faktanya memang benar, kenapa kita harus diam sih gitu loh. Harus dibungkam gitu. Siapa yang mau membungkam gitu? Emangnya lu siapa gitu kan? Bungkam kita. Jadi itu aja ya. Jadi saya maaf kalau kayak ngomong saya ini bukan Bappenas Pak, ini saya aja lah. Kalau salah biar saya yang salah gitu ya. Karena teman-teman yang lain tuh baik gitu, yang ngomongnya lebih baik daripada saya begini. Tapi ini kita perlu lebih terang gitu ya. Jadi kita akan bekerja, Pak Sidik tolong dibantu ya. Ya kita ini Pak Sidik ya, jadi ini Pak Sidik ini orang media juga pernah bekerja di luar begitu sehingga dan lalu kami tolong disuplai aja Pak, disuplai jangan ditunda, konstan aja. Ini ada informasi baru, jadi makin banyak kita punya informasi itu nggak usah diseleksi dulu biar kami lihat ini gambarnya menarik. Kalau perlu kita akan cek sendiri ke lapangan, kita bisa telepon bupatinya, kita bisa telepon begitu kan. Tapi kalau itu kita perlu trigger, memang ada satu laporan event yang memang kita bisa lihat, lalu kita bisa bergerak. Dengan itu kita bisa mengambil keputusan, kami bisa gitu. Ini serius banget nih Pak Bupati, perlu bicara dong. Kita bisa Zoom, kita bisa ketemu gitu. Apa begitu? Jadi kita gerakkan gitu ya. Kita gerakkan gitu sehingga orang tergugah begitu. Ini ya upaya kita lah ya. Karena ini buat saya pribadi ini serius masalahnya gitu ya. Jadi itu sih yang dari saya dan ya tolong tunggu ya kita bareng-bareng gitu. Ya. Itu. Mungkin sambil ini berjalan Pak Kemal. Ini kan di Jakarta Barat awal Desember ini akan disebar. Dan di Bandung di ujung Berung ya sudah disebar. Di Semarang ya, di NTT ini kan berjalan terus gitu. Bagaimana ya sambil menunggu ini dihentikan dulu Pak Kemal ya, untuk menghindari tadi
resiko kalau kita benar dan ternyata ini membawa dampak negatif, itu tidak bisa dikembalikan. Itu permasalahannya, tidak bisa diandu. Ya, ya. Siapa yang bisa mengendalikan nyamuk? Nggak boleh ke tempat, misalnya Jakarta Barat, nggak boleh ke Jakarta Utara atau Jakarta Pusat. Nyamuk kan berjalan sesuai instingnya. Ya, ya. Maka dari itu, mumpung kita masih kita hentikan dulu program ini, Pak Kemal. Saya setuju ya, tapi jujur ya, saya atau Pak Penas, apalagi saya, tidak punya otoritas untuk menyuruh si orang yang melakukan itu untuk berhenti. Kami nggak punya otoritas itu. Tapi akan begini yang saya lakukan, maksimum bisa lakukan, upayakan. Saya akan laporkan apa yang teman-teman sampaikan, dan saya juga memahami itu. Saya akan lapor Pak Menteri. Pak Menteri tolong bicara sama Presiden, sama Menteri. Ini teman-teman sangat risau. Tolong kalau bisa ini dihentikan. Itu dulu saja pesan yang saya sampaikan. Perkara kenapanya, nanti kita duduk omong lagi. Kalau ternyata nggak apa-apa, itu dibuka lagi kan bisa. Tapi kalau ternyata apa-apa, nggak bisa ditarik lagi. Itu aja, ini common sense saja gitu loh. Iya. Iya, nggak bisa tangkap. Tapi ternyata ketakutan kita itu salah gitu ya. Kita orangnya paranoid, padahal nggak ada apa-apanya. Ya sudah, buka aja. Ya kan? Saya cuma mau bilang gitu aja, tapi ya saya akan bicara maksimum begitu, dibantu sama Mbak Sidik, teman-teman yang mendengarkan ini semua gitu ya. Jadi saya mau fair aja, kalau ternyata nggak apa-apa, ternyata bagus ditemukan data riset segala macam, oke, ya udah buka aja. Tapi kalau ternyata apa-apa, gimana mengembalikannya? Ya, memang dia mau nelan itu semua nyamuk apa? Iya. Itu kalau di dalam skenario planning, itu memang itu asumsi aman. Kalau ternyata tidak aman, lu mau ngapain? Itu kita minta jawaban itu aja. Maaf Pak, sedikit nambahin. Dari dulu Kemenkes selalu bilang aman. Apapun program mereka. Tapi tidak ada bentuk tanggung jawab dari mereka. Ya, sampai masalah vaksin ini Pak. Vaksinator aja, kami mintain tanda tangan. Saya mau divaksin. Tolong tanda tangan. Kalau ada apa-apa, kalian tanggung jawab. Nggak mau. Jadi bentuk tanggung jawab Kemenkes tidak pernah ada. Lalu bagaimana rakyat dipaksa percaya itu aman, sementara yang bilang aman tidak mau tanggung jawab, kan gitu. Terima kasih. Pak Sidik bicara dong. Apa kasih refleksi dengan begini? So what next? Oke, beliau dia orangnya diam mendengar lalu menyiapkan langkah-langkah itu. Jadi gimana? Ya, jadi memang benar Bapak Aldo. Jadi aspek hukum, aspek regulasi ini kan belum ada Pak. Iya. Dalam arti tadi siapa yang bertanggung jawab bila terjadi sesuatu. Ya. Nanti jangan sampai nanti saling menyalahkan satu sama lain ya sehingga masalah tidak terselesaikan. Jadi ini kami paham gini. Ini sangat bicara nih, tolong support dengan tadi ada periset dari yang UGM, ada nanti periset di mana lagi. Semakin banyak informasi itu, semakin ini kelihatan petanya tidak sederhana, semakin kita perlu melakukan ketidakhati-hatian itu aja. Gitu. Kalau ini ruwet, ya dulu, gitu loh. Tapi ya argumen itu kita sampaikan, Menteri kita beri kesimpulan, beliau bisa meyakinkan Presiden untuk memberitahu ini kalau itu bisa dihentikan. Saya akan langsung melapor beliau begitu. Kalau bisa ada kesempatan tolong sampaikan. Kalau ditanya kenapanya nanti kita susulkan deh kenapanya, stop aja dulu deh. Gampangnya gitu. Oke, saya nggak tahu. Dokter kan cukup atau masih ada lagi? Toh kita nggak satu kali ini lagi ya. Jadi nanti ada pertemuan yang lebih kecil gitu. Silakan. Jadi kalau ditanya niat kami datang ke sini, niat kami nggak ada niat-niat lain. Niat kami murni, tulus untuk saudara-saudara kita, untuk anak cucu kita. Kita harus berikan yang terbaik buat mereka. Program ini, ya kita sudah melihat banyak sekali dampak negatifnya. Untuk itu kami mohon bantuannya, mohon supportnya. Kita sayang sama semuanya, kita ingin merangkul semuanya, kita ingin menyampaikan kebenaran. Cuma itu saja Pak. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau memang
Sekali lagi kita tidak satu kali ini saja, jadi berikutnya kita bisa pertemuan lebih kecil dan lebih mengarah begitu. Jadi kami terima kasih untuk kehadirannya. Kami merasa tercerahkan mendapat informasi tambahan yang kami kemarin ini agak lalai ya, agak buta. Jadi ya itu saja dari saya. Jadi terima kasih dan nanti kita kontak lagi, sudah ada kontaknya Dr. Gun dan Pak Sidik, kita nanti kepada teman-teman nanti bagaimana pertemuan berikutnya biar disiapkan dan seperti saya minta tolong semakin ada informasi dan data dan fakta itu sangat membantu memperkuat argumen kita bahwa ini jangan terlalu tergesa-gesa, bahasa halusnya begitu, bahasa lempengnya ya tolong di stop dulu gitu aja lah ya. Oke.